Oke, selamat malam saudara. Kita mulai lagi ya. Jadi hari ini kita masih akan melanjutkan sedikit apa yang kita bahas minggu lalu. Karena minggu lalu sudah sampai jam 8 lebih waktu itu ya. Tapi ada beberapa yang belum sempat dibahas, jadi kita selesaikan minggu ini. Lalu sekaligus juga nanti akan Slide 15 aja. Slide 15 aja. lalu minggu ini kita akan melanjutkan untuk topik berikutnya ya. Oke, jadi kita lanjutkan lagi. Nah, minggu lalu kalau ini saya ingin berikan apa namanya secara garis besar ya, apa yang kita bahas selama satu semester. Jadi minggu lalu dan minggu ini kita membahas yang pertama data collection. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang ini ya, bahwa kalau kita mengumpulkan data, apa sih yang perlu kita pikirkan? Pertama masalahnya apa, gitu ya. Kalau kita minggu lalu sudah sedikit melihat, kalau Anda mengumpulkan data untuk keperluan perbankan, maka harus jelas perbankan itu proses bisnisnya sangat banyak, apa visinya, misinya sangat banyak gitu ya, target bisnisnya sangat banyak, mana yang mau dianalisis gitu ya. Apakah bagian perkreditan, ataukah bagian untuk nasabah, ataukah customer satisfaction, atau untuk meningkatkan produktivitas karyawan, atau untuk menurunkan biaya produksi, biaya cost apa namanya, dari operasional sehari-hari, ataukah apa gitu ya. Nah, jadi ada sangat banyak sekali kebutuhan dalam sebuah perusahaan dan karena itu maka kita harus memperjelas apa sih yang sebetulnya Anda butuhkan, gitu ya, tanya kepada manajer di sana. KPI apa yang terkait dengan itu? Karena dari KPI itu nanti kita bisa melihat kira-kira data apa yang dibutuhkan untuk mencapai KPI itu. Misalnya ada sebuah perusahaan manufaktur, dia punya KPI yaitu untuk apa namanya, ada target ya, target produksi. Misalnya dalam satu bulan bisa menghasilkan katakanlah 10.000 produk gitu ya, 10.000 item. Seperti itu KPI-nya. Lalu kemudian berarti untuk mencapai KPI itu ada beberapa data yang harus kita kumpulkan, misalnya kapasitas mesin, apa namanya, jumlah bahan baku, keahlian apa staf produksinya, kemudian juga bottleneck-nya di mana, dan itu kan kita bisa atur, bisa olah gitu ya. Mumpung si Kita nggak bapak dan butuh anak tidur, misalnya waktunya kabur. Solong, kita nggak usah apa namanya, nggak usah memikirkan misalnya katakanlah eh, harga bahan bakunya berapa, atau misalnya kemudian harga jualnya berapa, karena itu tidak terkait dengan proses produksi gitu ya. Dan dari itu maka eh, data apa yang kita kumpulkan harus sesuai dengan KPI. Dan kemudian dari mana data itu didapatkan? Jadi ini yang kita bahas minggu lalu ya, apakah internal atau third party atau public gitu ya. Jadi apakah dari data internal bisa, atau kita mau beli dari pihak ketiga misalnya seperti Gartner atau Boston Consulting Group atau yang lain gitu ya. Ada banyak perusahaan-perusahaan riset yang produknya itu adalah data. Jadi mereka menjual data kepada Anda tinggal beli, lalu nanti download begitu ya. Untuk publik, seperti nanti akan latihkan sore ini, Anda bisa download dari website yang bisa diakses publik gitu ya. Datanya apa dalam format apa? Apakah berupa JSON, Excel, XML, ataukah yang lain gitu ya? Ataukah bisa dalam bentuk database yang bisa Anda ambil gitu kan. Lalu sebelum Anda analisis, Anda harus validasi apakah memang betul apa yang Anda asumsikan tadi, apa yang Anda pahami terkait dengan kebutuhan data perusahaan itu sudah benar ya. Apakah masalah yang ingin di, eh, dijawab apakah sudah sesuai atau tidak dengan yang memang ditanyakan oleh pihak manajernya gitu ya, seperti itu. Nah, lalu kita juga minggu lalu saya sempat membahas ya, kita mengambil data dari Excel, kemudian database gitu ya, yaitu MySQL. Saya harus berikan SQL-nya sekalian Anda nanti bisa masukkan ya ke dalam MySQL masing-masing, lalu kemudian Anda apa namanya, Anda ambil datanya. Lalu juga ada API, ada dua API itu Kaggle dan Google ya. Kalau Google itu membutuhkan apa namanya, membutuhkan persetujuan gitu ya, persetujuan untuk mengambil data dari mereka, Google Sheet misalnya atau Google Drive. Kalau Kaggle Anda butuh mendapatkan token sebagai sebagai untuk akses API-nya. Lalu nanti kemudian setelah itu bisa Anda simpan di dalam user folder Anda dan sebelum Anda bisa menggunakan Kaggle tersebut. Yang kita akan lihat hari ini adalah web scraping dan CSV, tuh ya, web scraping dan CSV dua ini. Oke, jadi kita langsung masuk saja ya. Setelah nanti kita akan bahas yang C sekaligus yang materi baru itu data selection. Tapi yang C nanti akan kita bahas setelah ini, setelah data selection ya, supaya nanti lebih jelas. Nah sekarang proses hubungan data. Kita sudah menggunakan Time ya sejak minggu lalu. Kita sudah menggunakan beberapa cara begitu. Nah kali ini kita akan bahas yang belum, yaitu CSV
dengan web scraping, gitu ya. Jadi web scraping sama-sama menggunakan Python. Dari itu Anda butuh memastikan Python Anda sudah bisa jalan. Kalau memang belum bisa, karena ini kita sudah masuk ke minggu ketiga ya, saya akan sediakan waktu mungkin hari Selasa siang, gitu ya, Selasa siang karena siang menjelang sore ya, karena saya masih ada acara semacam workshop gitu pagi sampai siang hari Selasa dan juga hari Rabu gitu ya. Nanti saya akan umumkan lewat WA Group. Kalau Anda belum masuk WA Group bisa kontak Leo ya supaya bisa dimasukkan ke dalam WA Group kita supaya nanti komunikasi kita jauh lebih gampang gitu ya. Kalau Anda mau tanya-tanya juga bisa langsung di WA Group. Saya ada info tertentu juga bisa langsung di WA Group gitu kan ya. Nah, kita nanti akan saya umumkan form untuk Anda bisa mengisi kalau memang kita mau ketemu di hari Selasa sore atau Rabu siang gitu ya untuk kalau Anda bingung, misalnya caranya saya menginstal Python gimana? Kok nggak bisa gitu ya? Ini saya masih bingung menghubungkan antara Nine saya dengan database MySQL gitu ya, kok nggak nyambung-nyambung, apa yang jadi masalah? Silakan tanya. Sekarang sekali lagi, kalau kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa Python di dalam Line, kita juga nggak bisa akses database, proses kita selanjutnya akan sangat-sangat terbatas gitu ya. Karena setelah ini minggu depan kita akan membahas tentang data analysis. Sebagian isinya adalah exploratory data analysis, bagaimana kita menganalisis, menguji apakah data yang kita miliki itu sudah benar atau tidak gitu ya. Jangan percaya data yang kita terima, jangan percaya proses proses interview, proses survei, jangan percaya proses pengumpulan data lainnya begitu ya. Kita harus uji apakah memang betul, apakah mungkin ada kolom-kolom yang perlu dibuang, kolom-kolom yang perlu diperbaiki, ada kolom-kolom yang seharusnya ada, gitu ya. Nah, kita akan belajar beberapa metode. Setelah itu kita akan validasi, gitu ya. Apakah memang data yang sudah kita pastikan tadi cukup baik, begitu ya? Itu sudah bisa digunakan nggak di proses selanjutnya, gitu ya? Apakah dia konsisten, tipe datanya seperti apa, gitu ya? Dan selanjutnya nanti data cleansing, kita pastikan bahwa data error itu dihilangkan. Ini nanti kita akan belajar beberapa cara gitu ya, beberapa cara. Ini tentunya membutuhkan beberapa teknik ya. Kalau kita fill in missing values, maka di sini kita butuh memproses deteksi. Ini ya, deteksi mana di sini missing values-nya di mana di sini. Mungkin yang di sini gitu ya. Oh ini ya, jadi ada missing value, kita proses apa deteksinya. Nah, yang agak panjang nanti adalah data transformation. Karena data yang kita miliki itu ternyata belum sepenuhnya bisa dipakai untuk misalnya Anda melakukan proses clustering, classification, prediction menggunakan apa namanya misalnya time series gitu ya. Karena belum belum sesuai, karena itu maka perlu kita bereskan. Ada sangat banyak yang harus kita pelajari di sini. Bagaimana kita mengasih outlier, bagaimana kita mengurus proses smoothing, kapan kita zoom atau tidak, kapan kita binning ya, namanya discrete decision untuk menghasilkan data discrete ya, jadi data continuous diubah menjadi data discrete. Kapan kita melakukan scaling, apa beda normalization and standardization gitu ya. Kadang kita harus memilih fitur-fitur apa, atribut apa yang kita kita apa kita mau pakai ya, namanya feature engineering. Kita bisa generate kolom-kolom baru, atribut baru dari atribut yang sudah ada. Jadi tidak hanya memilih, tapi juga mengenerate atribut baru. Kadang karena terlalu banyak, misalnya hasil dari feature engineering ini ternyata datanya banyak, kita harus reduksi gitu ya, dengan berbagai metode gitu ya. Dan kemudian kadang-kadang kita harus split gitu ya. Ini sudah kita contohkan juga minggu lalu. Nanti kita akan membuat apa proses apa supervised atau unsupervised learning gitu ya untuk memberikan label data. Nah, ini yang agak panjang juga, ada data modeling, ada prediction, derivation, time series tadi saya sebutkan ya, ada classification, kita menggunakan logistic regression, KNN ya. Kalau ini sebetulnya linear regression ya, kalau prediction, sementara kalau yang classification, logistic regression, kita juga menggunakan KNN. Bagi teman-teman yang pernah mengambil data mining, tentunya pernah mengambil KNN, betul ya. Dan juga yang pernah mengambil data mining, pernah mengambil K-means atau T-scan. Tapi buat teman-teman yang belum ambil data mining, yang semester ini ambil AI/ML, Anda baru akan mendapatkan ini kira-kira di pertengahan antara UTS UAS. Jadi agak ke belakang gitu ya. Nanti kita nanti ini pembahasannya agak di depan, karena cukup panjang gitu ya. Lalu juga ada association market based analysis ini hanya dibahas di data mining. Jadi kalau Anda sudah pernah ambil data mining, Anda mungkin sudah pernah tahu apa namanya market based analysis seperti apa gitu ya. Nanti kita akan bahas beberapa pertimbangan bagaimana kita menggunakan market based analysis dengan baik gitu ya. Karena kalau tidak, sekali lagi tujuan kita kuliah ADS semester ini adalah Anda tidak cuma
tahu kulitnya, tapi Anda tahu kapan menggunakannya, bagaimana menggunakannya, gitu ya. Jadi NaN itu ataukah Python atau bahasa R atau apapun gitu ya, Anda misalnya pakai RapidMiner ataukah Alteryx atau segala tools-tools yang lain, itu hanya membantu. Tapi kapan kita menggunakan metode tertentu, model tertentu, kelemahan kelebihannya apa, nanti kita akan bahas gitu ya. Supaya nanti ketika Anda sertifikasi, Anda bisa menjelaskan kenapa kok menggunakan ini, kenapa menggunakan itu, kenapa menggunakan berparameter ini, kenapa kok tidak itu. Nanti kita akan bahas secara bertahap gitu ya. Nah, terakhir kita akan membahas data evaluation. Ini adalah terakhir ya. Jadi ini satu semester cukup panjang, karena itu kalau memang sampai Anda di tahapan awal ini untuk menggunakan Nine, untuk misalnya mengimpor data kebingungan, maka otomatis proses selanjutnya Anda lihat ini sangat panjang begitu ya, tidak akan bisa gitu ya. Jadi dan saya sarankan juga ketika Anda setiap selesai perkuliahan gitu ya, dalam beberapa hari kemudian silakan dicoba sebelum kita maju ke minggu berikutnya. Ya, jadi jangan terlalu lama, karena kalau Anda terlalu lama mungkin selalu lupa ya apa yang kita bicarakan di hari Kamis ini. Memang ada video recordingnya, tapi kalau memang Anda bisa langsung coba, nggak perlu lihat recording, biasanya akan lebih cepat gitu ya. Tidak usah mendengarkan lagi 2 jam. Karena pengalaman saya, kalau saya mengikuti workshop atau apa dan hanya melihat dari recording, itu lama sekali prosesnya gitu ya. Jauh lebih lama daripada ketika saya ikut workshop secara langsung, lalu mencobanya. Itu jauh lebih lama. Jadi ini ya yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari semester ini, karena itu Anda perlu setiap minggu siap-siap. Oke? Oke, kita sekarang masuk ke materi. Jadi di sini ada web scraping, ada CSV files. Itu yang belum kita bahas gitu ya. Kita bahas dulu CSV files karena dia terkait dengan apa yang kita sudah bahas minggu lalu. Yaitu ketika membahas Kaggle gitu ya. Dalam Kaggle saya ingin jelaskan lagi, di dalam Kaggle ini ada banyak cara ya Anda bisa mendapatkan data dari Kaggle. Tidak hanya yang kita tunjukkan ini aja. Ada banyak sekali cara. Tapi ini cara yang termasuk mudah gitu ya. Jadi Anda membuat table di sini URL-nya apa. Kalau memang Anda ingin mendapatkan data lebih dari satu URL itu bisa ya. Silakan saja. Tapi yang di sini karena ini Kaggle yang kita masukkan adalah nama pemiliknya lalu slash nama datasetnya. Jadi Risat Panda Coli 1302 ini adalah nama usernya. Sementara Spotify Most Popular Songs Dataset adalah nama datasetnya ya. Jadi Anda gabung dalam satu string. Lalu kemudian Anda tinggal panggil menggunakan Python script. Di sini seperti sudah kita bahas minggu lalu begitu ya. Ini mungkin tulisannya kurang besar, saya akan masukkan di sini saja supaya kelihatan. Nah, ini adalah programnya sangat singkat ya, sangat singkat karena pada dasarnya hanya mengambil data. Memang di sini Nine itu tidak bisa mengambil data tanpa melalui data frame, gitu ya. Jadi ketika Anda mengimport ninescripting.io Neo ini, maka di sini Anda butuh menjalankan perintah ini. Jadi itu pandas ditambahkan begitu ya, karena di sini ada Nio input tables 0. Apa sih input tables 0 itu? Input tables 0 adalah ini, gitu ya. Jadi ketika Anda ada input di bagian sini, Anda lihat ini ada inputnya, maka ketika masuk dianggap sebagai sebuah table. Lalu di sebelah kanan ada output. Ketika Anda output kan maka di sini juga dianggap sebagai table, gitu ya. Bukan yang ini ya. Kalau ini kan not table, ini not table creator. Tapi kalau ketika masuk otomatis di sini ada sebuah objek yaitu table, yang di bagian luar juga ada objek berupa table yang nanti akan di submit dikirimkan ke not table view. Tapi di area ini sendiri sudah ada table-nya, gitu ya. Nah, table itu yang diakses menggunakan program tadi. Jadi di sini Nayo input tables 0. 0 itu apa? 0 adalah indeksnya. Misalnya saja, di sini Anda lihat ya ada tanda plus ya. Kalau memang Anda ingin menambahkan input yang lain, maka Anda tinggal tekan plusnya, lalu input table di sini. Jadi Anda lihat sekarang ini muncul panah yang lain ya. Berarti misalnya Anda ingin membuat table creator yang baru, misalnya ini seperti di sini. Lalu Anda bisa geser gitu ya. Anda misalnya kepingin yang ketiga, jadi ada input yang ketiga, bisa ditambah lagi gitu ya, untuk yang ketiga, seperti itu. Nah, ini contoh ya, jadi bisa lebih dari satu input, bisa lebih dari satu output. Nah, di sini kita hapus saja. Kalau memang ada lebih dari satu, maka input yang pertama inilah indeks 0, input yang kedua indeks 1. Jadi di dalam program tadi, kalau memang Anda mengakses seperti ini, di mana indeksnya adalah 1, gitu ya, inilah indeksnya 1, maka berarti ini adalah input dari tabel input yang kedua. Gitu ya, tapi ini kita hapus saja karena tidak membutuhkan kan.
Nah, di sini kemudian setelah diinputkan, Anda sudah masuk ke dalam data frame ya, df, dan df itu nanti bisa, saya hanya ambil row 0, kolom 1. Ini data frame ya, tidak ada hubungannya sama naib. Ini hanya pemahaman Python saja. Jadi data frame at row 0, kolom 1, berarti saya hanya mengambil satu sel saja, saya simpan dalam dataset. Lalu kemudian di sini saya menggunakan Kaggle API Authenticate. Kalau Anda kebingungan, kok saya pakai nggak bisa, nanti Anda kita bisa ngobrol ya hari Selasa atau hari Rabu ya, usahakan sudah bisa. Dan ini adalah proses downloadnya disimpan ke dalam path ke folder di TTT. Ini kalau di tempat saya. Setelah itu maka apa namanya, setelah itu selesai gitu ya. Di sini data frame yang apa namanya, data frame yang tadi dipanggil ya, diisi oleh input table, sekarang kemudian diubah menjadi output table ya, jadi objek output table karena ini sudah pakai from pandas dan kemudian disimpan ke dalam output table di sini. Sekali lagi ini indeksnya 0, berarti otomatis berada pada posisi 0 pertama yang paling atas gitu ya. Anda juga bisa tambah di sini. Oke ya, itu Python. Nah, setelah Anda simpan, karena program di sini adalah menyimpan sebagai apa namanya, menyimpan di folder TTT. Nah, dalam folder TTT tinggal diambil gitu ya di dalam knife. Kalau kita menggunakan CSV Reader, kita double klik. Di sini tinggal Anda lihat di sini d.2 folder TTT lalu filenya songs.csv. Ini yang tadi kita download dari Kaggle ya dengan username ini dan dataset ini. Nah, setelah kita ambil, kita masukkan nama filenya ke dalam CSV. Perhatikan, setiap kali kita selalu mengambil, pastikan Anda sudah melihat preview datanya di bagian bawah. Gitu ya, preview datanya di bagian bawah. Anda nggak perlu bingung masalah tipe datanya dulu di bagian ini, karena di bagian ini Anda hanya memastikan bahwa pemisahan-pemisahannya. Jadi ini kan ada 0, ada 6 OJ, 6 LE, ini adalah track ID-nya. Lalu ada higher love, ada track ini track name-nya gitu ya, jadi nama lagunya dan segala macam itu sebetulnya terpisah gitu ya sesuai dengan harapan. Kalau memang belum berarti Anda harus mengubah kolom delimiter apakah quote char ataukah quote escape char gitu ya yang Anda harus ubah gitu. Kalau sudah selesai puas maka Anda bisa masuk ke transformation. Di sinilah Anda saatnya untuk mengubah tipe data gitu ya, tipe data. Dan biasanya sih NAM ini cukup pintar ya mendeteksi data apakah dia numerik dia berupa double, integer dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau Anda lihat sudah cukup puas, Anda bisa lihat preview di bagian bawah. Teman sudah cukup puas, Anda bisa tekan OK. Nah, kalau sudah, maka berarti CSV sudah terimport. Jadi ini ya, teman-teman ya. Jadi CSV tinggal menggunakan CSV Reader. Anda tinggal pastikan di bagian settings di sini, nama filenya, kemudian delimiternya OK. Kalau semua sudah OK, pemisahan sudah OK, silakan pikirkan apakah deteksi tipe datanya sudah sesuai atau tidak. Nah, Anda tinggal tekan OK ya. Statistik ini sekedar menunjukkan bahwa kalau memang berhasil ya, kalau memang kita berhasil input, maka data statistiknya bisa kelihatan ya, seperti ini. Ini jadi statistik ini tidak ada hubungannya dengan input CSV ya. Dan hubungannya sama sekali ini sekedar untuk menguji bahwa kita berhasil menginputkan data CSV. Oke, itu yang CSV ya, yang CSV ini. Nah, sekarang kita akan sekarang kita akan masuk ke yang web scraping. Nah, di sini agak panjang pembahasannya. Sekali lagi, web scraping ini membutuhkan akses Python ya. Di draft ini Anda sudah bisa mendownload. Jadi kalau Anda mau sekarang ya, mungkin sambil dengar kata-kata saya gitu ya. Mungkin Anda punya split screen boleh gitu ya. Silakan yang zoom-nya sebelah kiri lalu kemudian main sebelah kanan. Maka Anda bisa download web scraper KNWF ini yang bawah atau yang nanti akan kita bahas juga row and column manipulation. Jadi ada dua KNWF yang saya masukkan ya, web scraper dan row column manipulation. Silakan di-download gitu ya. Nah, di web scraper itu kalau Anda sudah download dan Anda import ke KNIME, bentuknya adalah seperti ini. Oke, hanya ada empat node ya. Tapi yang penting sebetulnya cuma dua, yaitu webpage reader dan Python script ya. Karena yang dua ini sebetulnya sekedar untuk nanti menunjukkan hasilnya saja ya, bahwa yang dari Python script itu sudah bisa di-download, sudah bisa dipakai gitu ya. Nah, coba mari kita lihat. Webpage retriever adalah node yang nanti akan mendownload isi sebuah website, sebuah halaman website, betul ya. Caranya bagaimana? Anda bisa double klik, Anda lihat sini ada URL-nya. Ini kebetulan kemarin ya saya cari-cari ya kira-kira contohnya seperti apa. Saya mencari halaman yang ada tabelnya. Jadi kalau ini kita
copy, lalu Anda masukkan di sini. Nah, ini ada apa namanya? Ada tabelnya di bagian bawah ya. Ini ada 3 tabel. Ada peta di bagian atas, ada tabel pertama yang ini gitu ya, countries with the highest human development index, lalu ada tabel kedua dan countries with the lowest human development index. Tapi yang mau kita akses adalah yang tabel ketiga, yang panjang, yang 192 baris gitu ya. Nah, ketika kita mau mengambil tabel ketiga, hati-hati. Ini kelemahan dari banyak website sekarang ini. Kalau memang Anda ingin, kan Anda perlu mengidentifikasi, karena di sini ada 3 tabel gitu ya. Maka bagaimana cara nanti kita mengambil isi halaman ini, mengidentifikasi tabel yang ketiga itu seperti apa. Cara paling gampang adalah kalau Anda pernah belajar tech web, Anda akan melihat bahwa cara mengidentifikasi tabel atau elemen HTML adalah paling gampang Anda menggunakan browser, tinggal klik kanan aja. Jadi ini ada United States gitu ya, atau country ya, saya klik kanan, lalu inspect. Gitu ya. Saya menggunakan Firefox sehingga model tampilannya seperti ini, tapi kalau Anda menggunakan Chrome, ya sama saja ya. Sama saja Anda tinggal inspect, nanti mungkin tampilan sedikit berbeda, tapi prinsipnya sama. Nah, sekarang perhatikan di sini. Di sini, di tabel yang ketiga ini, saya tadi klik kanan di United States. Gitu ya. Maka otomatis yang di-highlight ini adalah punyanya United States. Tapi sekarang mari kita lihat. Saya kepingin mencari identifier dari tabel ketiga. Kalau Anda sudah pernah mengambil tag web, Anda tentunya tahu ya, setiap elemen HTML itu ada ID, ada kelas juga. Jadi kelas itu biasanya dikaitkan dengan tampilan visual. Jadi kalau Anda punya beberapa tabel, jadi punya ada beberapa tag yang sama, apakah tagnya paragraf, tagnya heading gitu ya, atau tag div, semua tag itu yang sama tadi mau dikelola berbarengan gitu ya, tampilannya seperti apa. Maka untuk tag P misalnya fontnya pakai Calibri misalnya, maka Anda bisa menggunakan CSS. Jadi itu menggunakan kelas ya. Jadi semua P itu tadi harus memiliki kelas yang sama. Nah, kalau Anda ingin mengidentifikasi hanya satu paragraf saja dari puluhan paragraf yang ada di dalam website itu, maka paragraf itu harus diberi ID, di mana itu misalnya Anda mengetikkan jadi seperti ini kan ya. Ini P, jadi misalnya ada tag P gitu ya, tag P, lalu kemudian ID sama dengan misalnya apa namanya, misalnya mahasiswa gitu ya. Jadi ini adalah sebuah paragraf untuk mahasiswa. Misalnya ini tulisannya juga, lalu kemudian Anda slash P lagi. Kalau misalnya kemudian ada paragraf yang lain, misalnya Anda mau berikan ID tentang mata kuliah misalnya, gitu ya, sama dengan lalu mata kuliah. Gitu ya. Lalu kemudian Anda bisa berikan tulisan dan ini ada paragrafnya. Seperti ini ya. Nah, kita untuk mendapatkan data dari sebuah website, kita selalu berharap bahwa setiap elemen itu punya ID tertentu. Misalnya ini ada tabel gitu ya. Tadi kan ada tabel ketiga. Jadi ada satu tabel dengan ID misalnya tabel 1, lalu kemudian ini ada slash table gitu ya. Tentunya di dalamnya ada macam-macam ya. Di dalamnya ada mungkin tabel heading, gitu ya. Lalu kemudian ada tabel heading, lalu di sini ada t-body, table body, ada t/t-body juga, dan praktis di dalam t-body ada table row ya, ada table row, lalu kemudian di sini ada table data, gitu ya, table data dan seterusnya ya. Ini saya tunjukkan supaya nanti Anda tahu, kalau mungkin sudah lupa, bagaimana membaca tabel, karena nanti kita akan berhubungan dengan tabel ya. Jadi kalau kita nggak paham tentang struktur tabel di dalam HTML atau XML, Anda nggak akan pernah bisa melakukan proses capture, gitu ya. Nah ini adalah contoh dari table, gitu ya. Table heading tentunya juga punya table row dan table definition juga, table data juga ya. Jadi ini kita copy, lalu ada table heading seperti ini, gitu ya. Ini sama. Nah, tapi sekarang yang berarti kita ambil adalah di dalam table body ada table row, dan ini table row kan bisa bermacam-macam gitu ya. Bisa bermacam-macam. Bisa lebih dari satu table row. Di dalam table row ada beberapa table data. Nah, tapi table body ada di dalamnya table. Kita berharap agar setiap table itu punya ID, bahkan kalau mau saya berharap setiap T-body atau TR-nya juga punya ID ya, supaya gampang ya. Tapi realitanya seringkali banyak pembuat website itu ID-nya ini nggak ada. Sehingga kita hanya bisa menebak-nebak kira-kira di tabel mana yang mau kita ambil dari posisinya. Betul ya? Anda lihat sekarang di sini bahwa di website ini ada
Ada 3 tabel ya, ada 3 tabel tadi sudah kita tahu, berarti kita mau mencari tabel ketiga. Nah, sekarang kita lihat, di sini ternyata tabelnya ada yang ini ya, tabel kelas, saya besarkan, semoga ada kelihatan. Ini ada tabel kelas WPR table border none. Jadi tidak ada ID-nya. Wah, susah sekali. Nah, ketika tidak ada ID ini, maka programming kita nanti di Python harus lebih hati-hati. Karena berarti kita mengandalkan urutan table yang muncul di HTML daripada ID-nya secara langsung. Dan karena itu maka tidak terlalu aman gitu ya. Oke, ini saya coba buka ini untuk menunjukkan bahwa ketika Anda mau web scraping, Anda harus paham struktur HTML dari halaman tersebut ya, dari file HTML tersebut. Ada tabelnya tidak ada ID, table itu ada di bawahnya div ya. Div-nya ada di bawahnya div juga, di bawahnya div, di bawah section, lalu section di bawahnya div lagi, lalu div di bawahnya body. Jadi ada banyak hierarki. Oke. Nah, ada banyak cara kita melakukan web scraping di dalam di dalam slide ini Anda diberi masukan gitu ya untuk menggunakan Beautiful Soup gitu ya, mana ya? Ini Beautiful Soup ya. Jadi Beautiful Soup ini adalah sebuah library di Python juga. Anda bisa download, Anda bisa install modul BS4 ya. BS4 itu adalah library-nya untuk Beautiful Soup. Anda bisa pakai. Nah, tapi di contoh ini saya akan pakai cara yang lain gitu ya. Karena cara ini buat saya di Nime itu lebih mudah daripada menggunakan Beautiful Soup. Bisa memakai Beautiful Soup itu bagusnya apa? Karena Anda bisa, Beautiful Soup adalah library dari Python, Anda bisa gunakan banyak, Anda tidak harus bergantung pada Nime. Betul ya, Anda bisa menggunakan RapidMiner, atau Anda menggunakan program Python secara asli, Anda bisa menggunakan Beautiful Soup. Tapi yang di sini, karena kita menggunakan Nime, maka saya ingin memperkaya, memberikan alternatif, karena di beberapa bagian yang lebih mudah kita gunakan, karena kita sudah di dalam Nime. Gitu ya. Mari kita bahas sekarang. Ya, jadi di dalam node pertama ini tadi ada web page retriever. Ini sudah kita tentukan URL-nya ya, yang tadi sudah coba. Tapi perhatikan, bagian ini output as XML, ini yang tadi saya sampaikan ya. Ini keunggulan dari node web page retriever di 9, karena outputnya udah langsung diubah menjadi XML. Segala sesuatu yang diubah menjadi XML itu jauh lebih nyaman. Kenapa? Karena kalau Anda pernah belajar perbandingan XML dan HTML, XML itu sangat terstruktur gitu ya. Buat kita yang orang programmer, mengakses data, memparsing data JSON itu jauh lebih mudah daripada HTML gitu ya, daripada CSV. Kenapa? Karena JSON itu sudah punya struktur yang jauh lebih lengkap, lebih jelas gitu ya. XML juga sama. XML itu jauh sama gampangnya dengan JSON ya. Sangat mudah dicari gitu ya, kalau mau kita bongkar-bongkar isinya jauh lebih gampang daripada kita menggunakan HTML. Karena itu kalau ini sudah support output XML jauh lebih gampang. Jadi pastikan ya, kalau sudah maka tinggal tekan OK gitu, maka lalu kita tinggal jalankan. Nah, sudah selesai ya. Di sini ketika sudah selesai, Anda lihat hasilnya adalah seperti di bawah. Ini kalau Anda mau geser ke bawah, ini adalah file XML-nya. Perhatikan ini sudah bertipe XML ya. Sudah bertipe XML di sini dan inilah isinya. Anda tidak usah pusing isinya apa, gitu ya. Ketika sudah selesai diambil, maka sekarang kita masuk ke Python script. Nah, saya akan double klik, saya buka ya, saya copy ke sini supaya nanti Anda bisa lebih kelihatan gitu ya, lebih kelihatan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Karena dia sudah dalam bentuk file XML, sama seperti tadi ya, sama seperti tadi, di dalam Nime ini ada hasilnya, hasil dari node sebelumnya, ketika masuk ke dalam Python script, itu masuk sebagai tables node, betul ya, masuk sebagai input tables node. Dan ini kemudian kita ubah menjadi pandas, gitu ya, sebagai pandas untuk masuk ke data frame. Apa yang kita butuhkan cuma isi dari row 0. Kalau kita lihat di Nime ini tadi, kita klik yang web page retriever ya, Anda lihat di sini, ini ada dua kolom ya, row ID dan document gitu ya. Berarti yang kita mau ambil adalah row ID. Sekali lagi row ID di sini bukan kolom aktual. Row ID ini adalah kolom semu. Data aslinya tidak memiliki row ID. Jadi dalam hasil web page retriever ini atau yang lain, maka datanya sebenarnya hanya punya satu kolom, yaitu document gitu ya. Row ID adalah kolom tambahan, namanya surrogate ya, kolom tambahan yang diberikan oleh Nime untuk membantu kita melihat
setiap row itu punya indeks berapa. Gitu ya. Sama seperti kalau Anda menggunakan data frame di Pandas gitu ya, maka otomatis akan diberikan indeks ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Anda bisa tentukan indeks yang lain terserah, tapi saya selalu mengajarkan kepada teman-teman kalau Anda menggunakan Pandas, indeksnya biarkan tetap integer aja gitu ya. Jangan diberikan string-string. Nanti kita akan kesulitan, terutama kalau kita memilih baris-baris dari data frame itu yang mana gitu ya. Kalau Anda menggunakan string akan jauh lebih susah untuk membuat mengakses data yang berurutan gitu ya. Tapi kalau berupa string nanti kita bisa pakai perhitungan tertentu, kita bisa lompat-lompat, kita mau cari yang genap saja, mau yang ganjil saja, mau yang lipatan 2, itu jauh lebih gampang gitu ya. Kalau Anda menggunakan di Pandas atau menggunakan .ilog gitu ya, .ilog itu nanti bisa menggunakan integer gitu ya. Nah, di sini itu row 0 gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya membuka tadi di Kaggle gitu ya. Di Kaggle kan ada CSV Reader ya. Kalau memang Anda lihat ini ada row 0, row 1, row 2, row 3, ini ada kolom row ID juga, ini perlu diberikan. Kolom aslinya adalah mulai dari kolom 0 sampai ke belakang ya. Jadi itu adalah kolom asli dari CSV Reader. Tapi yang row ID-nya tidak. Oke, karena itu maka di row ID ini tidak ada tipe data ya. Kalau Anda lihat kolom 0 kan ada number, track ID ada string, track name ada string. Tapi di row ID sini tidak ada tipe data karena memang dia bukan data asli. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di Website Retriever ini hanya ada satu kolom dan hanya ada satu baris. Yang kita mau ambil adalah isinya. Maka di dalam program ini tadi kita isinya yang berupa file XML tadi kita masukkan ke dalam XML doc. Ini sekedar variabel ya. Nah, sekarang kita menggunakan library E3 ya. Library-nya namanya adalah E3. Gitu ya, element tree. Jadi ini adalah library standar dari Python. Anda nggak perlu install dulu ya, pakai pip kalau ada di Python, ataukah kalau misalnya Anda pakai NAME, Anda pakai Conda gitu ya. Jadi pakai Conda activate nama environment-nya, lalu Conda install E3 misalnya gitu ya, nggak perlu ya, otomatis sudah ada. Nah, setelah ada, maka langkah pertama adalah ini dalam berupa file XML. File XML itu punya root node ya, root element di dalam file XML. Kalau kita tahu rootnya, kita bisa menuju ke ke elemen-elemen mana di dalam file XML itu dengan gampang. Karena kalau kita tahu rootnya, kalau Anda punya tree, cara kita menuju ke mungkin Anda pernah struktur data ya, untuk mengakses node tertentu, kalau kita tahu rootnya itu gampang, gitu ya. Kita bisa pakai traversal dengan beberapa cara untuk menuju ke root tersebut, gitu ya. Bisa mungkin agak panjang jalannya, mungkin lebih pendek tergantung metode yang kita pakai, tapi pasti nyampe gitu ya, pasti nyampe kalau kita tahu rootnya. Nah, sama juga di sini kita identifikasi dulu pakai root. Setelah itu kita cari. Nah, di sini ada perhatikan. Karena tadi kita mau cari tabel ketiga, maka kita akan membuat daftar tabel dulu di sini. Pakai root find all table gitu ya. Dot// itu berarti apa? Itu berarti slash ini itu dari rootnya ya, dari rootnya cari yang ada tabelnya. Lalu kemudian konten ini berarti adalah isi tabel kedua karena indeksnya berarti dari 0 ya. Jadi tabel 0 itu adalah tabel pertama, 1, 2 adalah tabel ketiga. Maka konten ini adalah isi dari tabel ketiga. Jadi kalau kita lihat tadi modelnya, oh nggak kelihatan ya. Berarti pakai inspect aja. Nah ini ya, jadi isi dari tabel ketiga ini itu semua di copy ke dalam konten. Nah sekarang mari kita lihat. Kenapa tadi kita butuh tahu struktur dari tabel? Karena kita perlu cek ya, apakah tabel yang tadi di mana di sini mengikuti struktur yang betul ya. Bahwa di dalam tabel ada t-head, lalu ada t-body, lalu t-body ada ini ada t-body ya. T-body ada tr, lalu kemudian ada td. Ini yang agak aneh ya. Jadi ada th di dalamnya tr ya. Lalu ada td. Nah di sini yang kemudian kita gunakan gitu ya. Pertama, yang mau kita lihat adalah ini cara saya. Kalau Anda mau cara yang lain terserah ya. Pada dasarnya Anda melakukan scraping, Anda melakukan proses parsing dari sebuah file XML, caranya terserah. Anda boleh menggunakan cara ini pakai library E3 yang sudah include di dalam setiap Python, ataukah Anda menggunakan tadi Beautiful Soup ya, boleh silakan. Mana yang lebih gampang silakan. Atau Anda menggunakan node tambahan ya, seperti Express gitu ya. Jadi kalau saya double klik di sini, cari Express, Anda bisa ya pilih di sini, nanti bisa Anda arahkan gitu ya. Anda arahkan lalu kemudian Anda double klik. Anda masukkan
Express-nya di sini gitu ya, silakan. Kita perlu belajar dulu konfigurasi Express. Saya nggak tahu apakah diajarkan di TPP atau tidak, tapi kalau belum, suatu saat nanti Anda perlu belajar gitu ya. Bagaimana kita menjangkau elemen tertentu dalam sebuah file HTML, file JSON, file XML, langsung gitu ya. Ketika tidak ada ID, tidak ada sebuah identifier untuk elemen tertentu gitu ya, seringkali seperti itu, gunakan Express. Boleh silakan gitu ya, cuma kita nggak pakai gitu ya. Jadi Express-nya langsung dipakai di dalam program Python-nya. Ini ya Express-nya ya. Lalu kemudian setelah dapat, kita iter itu adalah untuk mencari seluruh table row gitu ya di dalam table tadi. Jadi kita nggak peduli T-body, nggak peduli PH, nggak peduli yang lain, sorry, nggak peduli T-body, nggak peduli T-head ya. Yang kita pedulikan cuma table row-nya aja. Jadi seluruh isi table row akan kita ambil otomatis gitu ya. Di sini menggunakan bagian ini, lalu kemudian kita cek sekarang, apakah di dalam table row itu ada TH-nya? Kalau ada, maka kita ambil teksnya, lalu langsung kita strip ya. Jadi kalau ada kelebihan kelebihan karakter null ya, kadang-kadang ada null string atau kayak yang aneh itu muncul di belakang di depan teksnya, langsung kita strip, lalu kita masukkan ke dalam hasil. Karena seringkali ada ada eh, enter enter ASCII ya, yang nomor ASCII-nya 13, yang kalau Anda misalnya print pakai print ini ya, print mungkin di sini aja, saya agak ke bawah. Kalau Anda pakai print, kemudian ini ya pakai karakternya kan karakter enter yang ASCII ya, karakter 13. Ini seringkali muncul juga di dalam HTML dan itu akan terambil gitu ya, terambil oleh bagian ini. Padahal kita sudah foto itu karakter yang tidak menghasilkan apa-apa, malah mengganggu gitu ya. Maka kita strip supaya dia hilang sekalian. Kalau kita masuk hasil, kalau ternyata kemudian dia TD, nah perhatikan di sini TD ternyata ada dua bagian gitu ya. Di TD di sini ada TD yang memiliki span. Coba saya besarkan lagi supaya kelihatan. Ada TD yang memiliki elemen span di dalamnya, ada TD yang langsung berisi angka. Betul ya? Jadi kalau di sini kan ada TD yang berisi span itu ada tulisan very high, lalu TD yang berisi angka itu yang berisi angkanya. Jadi kalau Anda lihat modelnya seperti ini. Jadi ini ada TD berisi United States, ada TD berisi very high, ada TD berisi beberapa angka. Nah, yang berisi tulisan very high itu ada elemen span di dalamnya. Nah, kalau ada elemen span, maka perlu kita deteksi bahwa kalau dia span, yang kita ambil adalah isi span-nya, bukan isi TD-nya. Kalau bagaimana kita mengetahui bahwa ada elemen dari sebuah TD, gitu ya, menggunakan I3 ini. Kita lihat aja panjang dari item. Jadi item itu ternyata adalah sebuah list gitu ya, di mana setiap isinya menunjukkan isi dari tag tersebut gitu. Jadi tag isi dari item tersebutnya. Makanya kita bisa item 0, lalu kita ambil teksnya, lalu juga sama kita strip ya. Tapi kalau ternyata dia tidak punya isi, tidak punya elemen lain, maka berarti teksnya langsung kita ambil. Kalau sudah, maka kemudian kita tinggal append ke dalam sebuah list bernama country. Country itu kita append ke dalam data frame. Jadi tujuan menghasilkan data frame yang isinya banyak, ya, isinya banyak, di mana setiap barisnya ada berisi data-data ini tadi ya, berisi data-data nama negara, very high, lalu kemudian ini. Ini adalah contoh ya, artinya nanti kalau Anda melakukan proses parsing di data yang berbeda, di website yang berbeda, struktur tabel yang berbeda, tentunya harus Anda sesuaikan gitu ya. Cuma ini jadi contoh saja bahwa biasanya sih nggak akan jauh-jauh banyak berbeda dari ini gitu ya, karena biasanya akan selalu mengandalkan tabel keberapa gitu ya. Kalau Anda punya ID-nya jauh lebih gampang gitu ya. Jadi tinggal find ID, lalu nanti jadi find-nya nggak usah find all ya, langsung find ID, pakai ID di sini, nanti otomatis akan langsung menuju pada ID tersebut. Entah tabel itu berada pada posisi keberapa, gak urusan gitu ya. Nah, jauh lebih gampang. Biasanya strukturnya ya gitu aja ya. Ada table row, ada table definition, table data, ada table heading, seperti itu. Nah, lalu kalau sudah selesai, Anda masukkan di dalam data frame. Lalu dijalankan ya. Modelnya adalah seperti ini. Jadi Anda tinggal jalankan. Kita tunggu. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi Anda lihat ini ada United States, lalu ada very high, ada angka-angkanya, betul ya. Coba perhatikan di sini. Di sini ada beberapa kolom yang
yang perlu kita ubah tipe datanya. Perhatikan di sini, kolom 2 sampai kolom 8 itu berupa string. Karena apa? Karena memang kita mengambil data dari XML ya. XML itu isinya teks semua, gitu ya. XML teks semua. Karena ini memang berupa XML yang berisi berisi elemen HTML. Kalau Anda menggunakan XML yang tipe datanya jelas gitu ya. Jadi Anda mengkonstruksi XML dari awal, seperti ketika Anda mengkonstruksi JSON dari awal, ada nama atributnya, ada isinya bisa berupa boolean, bisa berupa integer, bisa berupa desimal dan segala macam ya. Itu jauh lebih gampang. Tapi karena di ini XML-nya tadi berasal dari HTML, otomatis semuanya berupa string. Dan kita perlu ubah. Di sini saya tunjukkan ya, ada namanya untuk mengubah namanya string manipulation yang multi column. Coba kita double klik aja. Di sini ada begitu banyak fungsi ya. String manipulation, node string manipulation ini adalah node yang sangat-sangat populer, sangat banyak dipakai. Hampir tidak mungkin Anda tidak menggunakan string manipulation dalam banyak situasi gitu ya. Kenapa? Karena perhatikan di sini, ketika kita double klik, kita lihat ini fungsinya. Kita bisa mengcapitalize. Jadi Anda lihat contohnya di sini, di capitalize itu kita bisa membuat huruf besar ya. Huruf besar di sini title case ya. Title case berarti huruf pertama di setiap kata itu akan dibuat jadi huruf besar. Huruf pertama setiap kata, gitu ya. Capitalize itu kita bisa ada apa? Ada separator ya, ada separator menggunakan yang kedua dan seterusnya gitu ya. Kita bisa membandingkan compare apakah lebih besar atau lebih kecil, menghasilkan sebuah integer 0, min 1, atau plus 1. Kita bisa hitung berapa berapa substring di dalam sebuah string gitu ya. Kita bisa mencari tahu juga berapa posisi sebuah substring di dalam sebuah string. Kita bisa menggabungkan beberapa string gitu ya. Kita bisa mencari posisi terakhir sebuah substring dalam sebuah string, panjang string, macam-macam gitu ya. Sampai MD5 checksum itu juga bisa kalau misalnya Anda ingin menggunakan untuk menghitung, membandingkan password gitu ya. Jadi misalnya Anda ingin membandingkan antara sebuah string, kenapa password? Karena biasanya kalau kita mau gampang ya, kita mau gampang, kita nggak mau pakai enkripsi macam-macam, kita pakainya hashing gitu ya. Pakai hashing, pakai MD5 checksum aja gitu ya. Apa itu hashing? Bisa kita bahas waktu di struktur data semester kemarin gitu ya. Walaupun memang hashing yang di struktur data itu kan hashing yang sederhana gitu ya. Paling tidak di kelas saya ngomong ini hashing contoh, hashing untuk proses belajar. Anda tidak mungkin pakai model hashing yang apa namanya, pakai mod itu yang mungkin masih ingat ya. Suruh data semester lalu pakai K, mod P gitu ya, P-nya berapa, K-nya berapa gitu ya, nanti kemudian Anda tinggal mod, lalu dimasukkan di tabel itu masuk ke posisi keberapa gitu ya, itu hashing yang sederhana gitu ya. Nah ini hashing yang lebih kompleks tapi tetap nggak terlalu bagus ya MD5. Anda juga bisa padding left gitu ya, tambahkan spasi atau karakter lain dan macam-macam gitu ya. Sampai juga yang sangat baik. Kenapa tadi saya bilang string manipulation itu sangat sering digunakan. Anda bisa mengubah string menjadi beberapa tipe data, menjadi boolean, double, empty, integer, long, atau null, betul ya? Seperti jadi ini atau Anda bisa mendecode atau encode sebuah URL. Gitu ya, kita tahu kalau karakter-karakter URL itu tidak boleh karakter asli yang harus di-encode dulu ya. Seperti spasi itu menjadi plus gitu ya, itu tidak boleh dibiarkan spasi karena nanti maknanya beda. Ini itu boolean itu double to empty. Nah, karena kita membutuhkan tadi ada proses apa namanya, proses beberapa kolom ini mau kita ubah menjadi integer atau menjadi sama ini menjadi desimal, maka kita dengan string manipulation multi column, kita double klik dan kita lihat sini. Kita di sini ada kolom kedua sampai ke 8. Ini kan tulis sudah jadi ya. 0 dan 1 kita geser ke kiri. Jadi aslinya sebetulnya seperti ini ya. Jadi aslinya sebetulnya adalah seperti ini. Tapi kemudian 0 dan 1 karena 0 dan 1 sendiri sudah string dan kita tidak mau ubah itu gitu ya, maka kita bisa pindahkan sebelah kiri. Kolom kedua dan ke-8 yang Anda lihat ini tipe data adalah string. Sekarang menggunakan apa namanya? Ini adalah expression yang mau kita pakai ya, kalau misalnya kita hapus gitu ya. Kita hapus silakan. Lalu kemudian kita to double misalnya begitu, kita klik double klik to double, perhatikan di sini ada tempat kosongnya begini ya, maka kita klik bagian dalamnya lalu kita pilih apa namanya? Current column gitu ya. Nah, kalau sudah kita tekan OK, lalu kita execute. Nah, perhatikan, di sini ada kolom asli masih muncul ya, 2 sampai 8 masih muncul yang berupa string tadi. Tapi ada kolom-kolom tambahan yaitu 2 sampai 8 transform gitu ya, yang isinya sudah double tadi. Nah, bagaimana caranya supaya 2 sampai 8 itu nggak muncul? Maka ketika di double klik ini, kita pilih replace selected input column gitu ya.
replace stated in column gitu ya. Jadi di sini kita tinggal hapus saja gitu ya. Jadi istilahnya kolomnya tidak berubah gitu ya namanya, tapi sudah berganti dengan isi baru yang bertipe double. Nah, lalu kemudian kalau memang tadi kita biarkan saja tetap sama ya. Jadi misalnya saja kita append as new column, misalnya contoh seperti ini gitu ya. Ini saya juga kasih contoh. Anda kalau mau menghapus beberapa kolom pakai kolom filter, ya pakai kolom filter. Di sini kolom filter itu namanya memfilter ya. Jadi kolom-kolom mana yang mau kita lanjutkan, kolom mana yang mau kita hilangkan. Kita double klik di sini, dan di sini kita lihat bahwa yang di-include adalah 2 transform, yang di-exclude adalah 2 sampai 8. Berarti 2 sampai 8 itu dihapus, yang 2 transform sampai 8 transform itu yang dilanjutkan. Jadi tinggal tekan OK dan kita execute. Nah, sekarang kita lihat bahwa yang apa namanya? Kolom 2 sampai 8 asli tadi sudah hilang. Ya, jadi itu adalah contoh melakukan web scraping. Ya, jadi setelah selesai maka berarti hasil dari kolom filter bisa kita gunakan untuk berbagai macam disk analisis, mau prediksi, mau classification, mau clustering, mau apa namanya association analysis, terserah Anda gitu ya. Ini kalau di sini apa ada pertanyaan? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Silakan nanti ini sudah ada di Google Drive ya. Jadi Google Drive silakan Anda nanti lihat, atau kalau mau Anda lihat sekarang silakan sambil lihat gitu ya. Seperti apa. Oke ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Jadi di bagian pertama sudah selesai. Bagian pertama sudah selesai ya. Jadi kita pengumpulan data sudah selesai semua. Anda sudah bisa mengimport dari Excel, dari CSV, Anda bisa mengimport dari database yaitu DBMS, Anda bisa mengimport dari 2 dataset ya, Kaggle maupun Google menggunakan API. Kita sudah juga bisa mengimport data langsung dari sebuah website gitu ya, web scraping. Makanya Anda di sini bisa mengimport dari 3 data gitu ya, data internal misalnya dari database biasanya ya. Third party itu bisa biasanya mereka sudah menjadi bentuk XML atau JSON ya. Biasanya seperti itu, paling populer adalah JSON. Anda bisa proses itu. Lalu kemudian public kalau biasanya menggunakan web scraping. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang C. Tapi bagian C akan kita bahas setelah data selection sekalian gitu ya. Mari sekarang kita masuk ke slide yang keempat. Slide keempat ini sudah saya masukkan di dalam ini ya, di dalam Google Drive ya. Jadi ada slide materi, saya taruh di sini, ini ada bab keempat ya, PPT dan objek data. Oke, sekarang kita akan bahas lebih dulu. Di sini setelah Anda setelah mengumpulkan banyak data, apakah mau pakai web scraping, apakah mau pakai API, database, apakah Anda menggunakan beli dari pihak ketiga dalam bentuk XML atau JSON, itu sudah dikumpulkan gitu ya. Nah, sekarang dari yang kita kumpulkan itu mau kita lihat apakah data-data tersebut kita mau pakai apa enggak gitu ya. Nah, kita juga bisa menentukan data-data apa yang nanti mau kita pakai di bagian akhir gitu ya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu. Di sini kita akan melihat data-data mana yang mau kita pakai atau tidak, itu berdasarkan beberapa kriteria. Cara kita memilih data, dan juga nanti cara kita menentukan data mana, memasukkan data ke dalam pemodelan kita ya. Jadi ada 3 bagian. Mari kita bahas yang pertama dulu. Di sini yang membahas yang pertama adalah, langsung aja. Gitu. Yang ini sempat kita bahas juga kalau Anda pernah mengambil data analytics essentials, atau mungkin mata kuliah lain, saya lupa gitu ya. Tapi ada beberapa kali saya membahas terkait hal ini ke teman-teman. Mungkin sudah pada bosan ya, tapi nggak apa-apa. Kita refresh sedikit ya. Nah, kenapa penting? Karena sekali lagi ketika nanti Anda diuji untuk proses pemilihan data, Anda perlu menjelaskan ini. Oke, jadi paling nggak karena sudah dibahas beberapa kali, harapannya sudah hafal di luar kepala gitu ya. Cara kita memilih data mana yang mau kita pakai, data mau kita buat. Jadi kalau Anda tadi sudah dapat data dari Kaggle, dari Google Sheet, data dari pihak ketiga, SML, Anda sudah kumpulkan data dari website, gitu ya. Lalu kemudian Anda sudah ada dalam hard disk Anda, sudah masuk online semua. Berarti sekarang mana data mau kita pakai, mana yang mau kita buat. Yang data pertama adalah accuracy. Oke, ini pertanyaan yang Anda mungkin bisa tebak gitu ya. Apa definisi dari akurasi? Apa bedanya? Nah, pasti ada mungkin pernah dengar pertanyaan ini. Apa bedanya dengan presisi? Oke, yang semester lalu mungkin ada yang ambil data analytics essential, bisa kasih jawaban gitu ya, bisa ngomong, bisa tulis di chat, silakan. Apa akurasi? Apa bedanya dengan presisi? Ini kebetulan sudah ada definisinya ya.
Apa maksudnya? Apa bedanya dengan presisi? Silakan. Kalau Anda tidak menjawab langsung gitu ya, tapi Anda harus jawab di pikiran kita ya. Kalau tidak, kita akan susah menghafalkan gitu ya. Harus jawab sekarang. Apa akurasi, apa beda dengan presisi? Ada yang mau jawab? Biasa malu-malu ya. Oke, saya langsung aja ya. Nah, saya selalu mengambil contoh itu orang yang memanah, gitu, itu paling gampang gitu ya. Kalau akurasi, misalnya dia memanah 5 kali gitu ya. Kita tahu target panah itu ada lingkaran kecil yang di tengah, ada lingkaran yang lebih besar, lingkaran yang paling besar gitu ya. Mungkin ada katakanlah ada 5 lingkaran gitu ya. Lingkaran yang di tengah paling kecil itu katakanlah poinnya 10. Lingkaran yang sebelumnya katakanlah 9. Lingkaran yang lebih besar lagi 8, 7, 6. Jadi nilainya adalah 6 sampai 10 betul seperti itu ya. Jadi ada 5 lingkaran. Nah, kemudian dia memanah 5 kali. Oke, si pemanah ini dia dari apa namanya dari 5 kali panah itu selalu ke posisi lingkaran 7, tidak pernah berubah. Jadi selalu tepat pada lingkaran 7. Jadi 5 kali sudah 7, yang kedua 7, yang ketiga 7 sampai 5 7. Ini akurat atau presisi. Ketika dia bisa memanah tepat di lingkaran ke-7, targetnya 10 ya. Targetnya 10, tapi dia mendapatkan lingkaran ke-7 5 kali, tidak berubah. Itu akurat atau presisi? Teman-teman gimana? Akurat atau presisi? Jawabannya adalah presisi, betul ya. Lalu kalau ada satu teman gitu ya, teman yang lain, dia memanah lagi. Dia poinnya adalah 9, 10, 9, 10, 9. Ya, jadi dia berubah-ubah ya. 9, 10, 99. Nah, tapi 99 itu mendekati 10, betul ya. Nah, dia lebih akurat daripada teman yang pertama tadi. Teman yang pertama tadi lebih presisi, teman yang kedua dia lebih akurat. Kenapa? Karena akurat itu kalau Anda lihat didefinisikan sebagai sejauh mana nilai itu sesuai dengan nilai aslinya, nilai sesungguhnya. Nilai sesungguhnya adalah 10. Maka ketika dia 5 kali memanah, 5-5-nya mendapatkan 7, maka berarti setiap kali memanah dia selisihnya 3. Memanah yang kedua selisihnya 3. Sampai 5 kali juga 3 selisihnya. Berarti totalnya 15 kali selisih angka ya. Maka berarti tingkat errornya 15. Dia sangat presisi. Kenapa? Definisi presisi adalah tidak berubah, tidak bervariasi. Dia 5 kali memanah, maka dia 5 kali pada angka yang sama. Berarti dia sangat-sangat presisi. Tidak punya variasi sama sekali. Tetapi dia tidak akurat karena walaupun dia sangat presisi, tidak berubah, tapi tingkat errornya tinggi. Gitu ya. Jadi akurasi adalah tingkat error, presisi adalah tidak berubah. Oke, akurasi adalah tingkat error yang kecil atau 0, presisi adalah tidak berubah. Sementara teman yang kedua tadi, dia 9, 10, 9, 10, 9. Dia dalam 5 kali uji coba tidak pernah nilai yang sama. Maka dia presisinya kalah dengan teman yang pertama. Dia tidak presisi karena selalu berubah, betul ya. Tapi dia akurat. Kenapa? Karena tingkat errornya kecil. Ini ya, ini nanti penting ya. Nah, sekarang saya ingin tanya, kalau ada seorang data analis, Anda diberi sebuah tabel oleh manajer perusahaan, katakanlah untuk data marketing gitu ya. Lalu kemudian Anda lihat, Anda bandingkan, Anda uji coba gitu ya dengan data pembanding gitu ya. Itu kira-kira menurut Anda, dan berarti ternyata tidak akurat, tapi presisi. Anda mau pilih yang mana? Akurasi atau presisi? Coba pikirkan. Anda memilih akurasi atau presisi? Bentar, saya tinggal sebentar ya. Oke, Jessica Chandra memilih akurasi, betul ya. Yang lainnya apakah setuju dengan Jessica Chandra ataukah tidak? Jawabannya adalah akurasi, betul ya, karena sudah muncul di sini tabelnya. Tidak ada presisi muncul di dalam persyaratan ini ya. Kalau Anda melihat, jadi begini, eh, kalau Anda melihat datanya itu selalu apa namanya, selalu mirip,
tidak berarti itu benar ya. Karena itu maka kita butuh data pembanding. Nah, ini hari Sabtu ini nanti saya akan ngajar teman-teman dari MM ya, Magister Management, sama nama mata kuliahnya itu Advanced Data Analytics kalau nggak salah ya. Saya akan kasih ujian sama mereka gitu ya, saya akan kasih pertanyaan. Kalau memang kita punya distribusi, jadi kita punya distribusi, kita punya sudah tahu dia itu condong ke kiri atau ke kanan gitu ya. Nah, sekarang Anda tahu ada distribusi namanya distribusi normal, betul ya, ada distribusi normal. Tapi kemudian Anda melihat ada sebuah data yang distribusi normal. Seharusnya oke ya, karena ada istilahnya prinsip yang bilang begini, hampir seluruh data itu kalau kita kumpulkan datanya, misalnya nilai mahasiswa gitu ya, Anda dapat nilai UTS berapa, Anda dapat nilai UTS berapa, lalu ada 100 orang di survei gitu ya, dan nilai UTS-nya berapa, lalu kita bikin histogram, kita bikin bikin tampilan distribusinya. Kalau oke, maka seharusnya dia mengikuti distribusi normal, yaitu dia tinggi di tengah kayak gunung gitu ya. Lalu kemudian slope-nya, kecurangan kanan kiri itu seimbang gitu ya. Seimbang sampai akhirnya ke dasar gunungnya gitu. Itu adalah bentuk dari distribusinya. Seharusnya normal. Ada data-data yang kalau kita lihat seharusnya tidak boleh distribusi normal. Padahal prinsipnya distribusi normal adalah distribusi yang sangat banyak terjadi, sangat umum terjadi, sehingga hampir semua data akan mengikuti distribusi normal. Dan kita arahkan untuk bisa ke distribusi normal. Tapi justru ada beberapa data yang tidak boleh normal. Kira-kira data apa? Ini terkait masalah akurasi ya. Kalau Anda melihat data seperti itu, maka Anda akan tahu itu pasti tidak akurat. Yaitu data apa? Data gaji. Ya, kalau ada survei data gaji di seluruh negara di dunia, di seluruh kota, di seluruh perusahaan, pasti datanya tidak distribusi normal. Pasti modelnya seperti apa? Dia istilahnya dia banyak ekor di kanan gitu ya, atau dia namanya positive skewed, atau dia right skewed gitu ya. Jadi dia condong ke kanan gitu ya, condong ke kanan atau condong ke positif gitu ya, seperti itu. Kalau Anda melihat sebuah data gaji gitu, misalnya Anda seorang data analis kan, lalu diberi data gaji oleh manajer HRD, loh kok gini? Anda bisa bertanya, itu datanya pasti salah, gitu ya. Karena apa? Tidak sesuai dengan kebiasaan. Nah, itu ya, pertama ya, akurasi yang sangat penting ya. Untuk setiap data, setiap kolom Anda perlu lihat apakah dia akurat atau tidak. Nanti kita akan bahas bagaimana melihat distribusi itu minggu depan. Gitu ya. Jadi minggu depan harus masuk, karena kita akan ada banyak sekali yang kita diskusikan, kita bicarakan terkait bagaimana kita menilai distribusi data, gitu ya. Yang itu pasti otomatis ya relevan gitu ya. Kalau kita nggak terkait dengan kebutuhan data kita, dengan masalah tadi yang diceritakan oleh manajer, ya jangan dimasukkan. Kenapa? Kok tidak dimasukkan? Bikin error, bikin bias. Nanti minggu depan dan beberapa minggu lagi kita akan bicara bagaimana mendeteksi bias data, betul ya? Bias data. Nanti mana data yang perlu dibuang, mana data yang bisa kita simpan, gitu ya. Representasi. Apakah data itu mewakili tidak hanya data aktual, gitu ya, tapi juga bisa dipahami, gitu ya. Contohnya begini, misalnya, gitu ya, misalnya ada data untuk jenis kelamin, gitu ya, data jenis kelamin. Lalu kemudian dikasih dikasih data misalnya ML, gitu ya. Oh sorry, ya ML, gitu ya. Itu kira-kira Anda menerjemahkannya seperti apa? Bingung gitu ya? Atau misalnya begini, saya mungkin sudah pernah kasih contoh di mata kuliah mana ya, saya lupa. Ada satu mata kuliah saya kasih data untuk latihan waktu itu, jenis kelaminnya 01 atau 12. Nah, menurut Anda kira-kira 1 itu mewakili apa, 2 mewakili apa? Nggak tahu kan ya? Nah, itu berarti Anda perlu perlu tolak data itu gitu ya, karena dia membingungkan, nggak bisa berarti diterjemahkan. Lalu yang terakhir adalah accessibility. Apakah datanya bisa diambil atau tidak? Kalau datanya nggak bisa diambil, terus terang otomatis nggak bisa dipakai. Jadi 4 kriteria gampang ya. Akurat, dia harus tepat, tingkat errornya kecil, gitu ya. Dan hati-hati ingat bahwa tingkat error yang kecil itu seringkali justru secara umum kadang-kadang data yang kelihatan salah. Tadi data gaji itu pernah normal, selalu skewed to the right, gitu ya. Dan kemudian maka Anda bisa melihat itu akurat atau tidak. Hati-hati, jangan punya prinsip yang tanpa backup pemahaman gitu ya. Makanya seringkali di sini akurasi perlu tanya kepada subjek
expert gitu ya. Jadi pada orang yang paham di situ. Kalau Anda tidak tahu tentang bagian pertanian, tentang perdagangan, Anda tanya pada orang-orang ahli pertanian atau perdagangan untuk membantu Anda memahami data yang akurat yang mana, gitu ya. Relevansi terhadap accessibility. Oke, nah kemudian berikutnya, nah ini ya kualitas data ya sama ya, completeness dia lengkap, correctness free of error sama ya, ini sama tadi ya. Nah kemudian ini cara mengumpulkan datanya. Oke, ini sedikit OOT sedikit ya. Bagaimana cara Anda mengumpulkan data? Kita menggunakan dua sampling, namanya adalah random sampling ya, probability sampling dan non probability sampling. Kita langsung baca saja di sini. Ini ada dua kelompok besar ya, di kiri dan di kanan ya. Yang di kiri adalah probability sampling, ada 4 alternatif, yang di non probability sampling ada 5 alternatif. Yang probability sampling, simple random sampling, ini yang paling sering kita lakukan. Intinya apa? Kita bahas dulu yang ini, gitu ya. Kita bahas dulu yang ini. Kita bandingkan populasi sama sampel. Ya, teman-teman pasti sepaham ya, tapi kita refresh lagi. Populasi adalah keseluruhan sumber data. Jadi kalau misalnya Anda mau mencari gitu ya data terkait COVID misalnya di seluruh Indonesia yang jumlahnya sekarang 284 juta orang. Tidak mungkin Anda mensurvei 284 juta orang. Pasti ada yang miss. Paling tidak satu orang itu pasti miss gitu ya. Mungkin lagi jalan-jalan ke luar negeri ketika Anda survei, mungkin sedang tidak berada di tempat, Anda kejar-kejar, tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Maka berarti karena populasi adalah keseluruhan sumber data, kita harus mencari sampel beberapa orang yang mewakili populasi gitu ya. Jadi sampel itu diambil dari accessible population. Dari target population katakanlah 284 juta, maka accessible population yang bisa Anda raih itu mungkin ya cuma sekitar 40 orang gitu ya. 1.000 orang gitu ya. Tapi dari 1.000 orang itu Anda mau sampel lagi gitu ya. Ya mana? Saya 100. Jadi 100 dari 1.000, 1.000 dari 284 juta. Contohnya seperti itu gitu ya. Nah, dari sampel itu yang nanti kemudian Anda kasih pertanyaan, Anda wawancara, Anda observasi, macam-macam gitu ya. Ada empat cara kita melakukan proses sampling kalau kita menggunakan probability. Yang probability itu berarti kita tidak menggunakan judgment, kita tidak menggunakan pertimbangan pribadi. Kalau kita menggunakan pertimbangan pribadi, ada aspek subjektivitas di situ. Kita menggunakan yang kanan, yaitu namanya non probability sampling. Ini tolong dihafalkan ya, karena ini gampang ya. Kalau Anda menggunakan pertimbangan pribadi, iya atau tidak, dikasih survei atau tidak, dikasih kuesioner atau tidak, menurut pendapat Anda pribadi atau teman Anda, itu non probability ya. Tapi kalau Anda tidak lihat orangnya tapi menggunakan metode tertentu, maka berarti itu namanya adalah probability. Oke. Yang sekarang kesimpulan saya adalah begini. Dari sampel yang ada, Anda berikan kuesioner secara acak. Katakanlah dari dari accessible population kan tadi 1.000 gitu ya, Anda mau cari 100 gitu ya. Maka berarti 100 itu mana? 100 itu acak. Betul-betul acak, tidak peduli orangnya usianya berapa, tinggal di mana. Kalau Anda sudah mengenal atribut orang itu, dan itu mempengaruhi Anda dalam proses pemberian survei, maka mungkin dia masuk dalam proportionate, gitu ya. Tapi dalam simple random sampling, Anda punya 100, lalu Anda bagi saja secara random di antara 1.000 orang itu untuk mendapatkan 100. Oke. Nah, proportionate stratified sampling itu dari stratified itu dari strata. Strata itu atau stratum itu artinya adalah kategori. Contohnya seperti Anda lihat tabel di bawah. Di sini ada proses sampling ya. Totalnya adalah 180.000 orang. Ya, 180.000 orang. Tapi Anda mau membaginya menjadi 3 stratum, yaitu orang berusia 24 sampai 28, 29 33 atau 34 37. Ya, jadi 3 stratum aja. Dan Anda sudah tahu dari 180.000 itu 90.000 akan ada di dalam stratum yang 2428, 60.000 di stratum 2933, 20.000 dari 3437. Seperti itu ya. Nah, ketika Anda proportionate itu berarti apa? Anda mempertimbangkan rasio stratum di dalam sampel untuk rasio stratum di dalam populasi atau accessible population di dalam menentukan jumlah sampelnya. Ya, jumlah sampel yang diambil adalah 50.000, betul ya. Jadi dari ada 100 populasinya ada 180.000 orang, itu jumlah populasinya. Tapi sekarang sampelnya 50.000. Sekarang 50.000 itu kita punya 3 kelompok. Menentukan jumlah yang disampel dalam satu kelompok seperti apa. Kalau kita proportionate, itu berarti apa? Karena kita tahu bahwa dari populasi itu 90.000 berusia 24 sampai 28, maka cara kita menghitungnya adalah berapa? 50.000
dibagi 180, betul ya kan? Ini kan rasio ya. Rasio dari yang disampel terhadap populasi, jadi 50 dibagi 180.000, dikalikan 90, hasilnya 25. Ya, lalu 50 dibagi 180.000, dikalikan 60.000, hasilnya 16.000. Lalu 50.000 dibagi 180, dikalikan 20.000, hasilnya 8.000, garis 23. Jadi inilah jumlah orang yang kita mau sampel di dalam setiap stratum. Gitu ya, itu namanya proportionate stratified sampling. Itu berarti apa? Kita mempertahankan rasio stratum di dalam populasi. Mempertahankan rasio, silakan catat sendiri ya, karena mungkin Anda tidak mencatat, mungkin lupa gitu ya. Proportionate stratified sampling adalah mempertahankan rasio stratum di dalam populasi. Karena itu maka jumlah sampelnya juga mencerminkan rasio stratum di dalam populasi. Oke, seperti itu. Nah, itu cara kita menghitung proportionate stratified sampling. Tapi kalau disproportionate bagaimana? Disproportionate berarti begini. Kita menentukan rasionya bukan berdasarkan rasio stratum terhadap populasi. Tapi terserah Anda. Misalnya, Anda mau ambil contoh, saya mau ambil seperempat. Di setiap, dari total ini, saya mau ambil seperempatnya, jadi 45.000. Betul ya? 45.000 orang mau saya survei. Maka berarti seperempat tadi ya, 25% ya. 25% dari 90.000 kita ambil, 25% dari 60.000 kita ambil, 25% dari 30.000 kita ambil. Dapatnya berapa? Dapatnya tetap sama ya, 45.000 ya. Tetapi sekarang rasio stratumnya tidak terpenuhi. Kenapa? Karena kan dia 25% dari 90. Padahal stratum sendiri bukan 90, bukan seperempat, tapi 90 dibanding 180 berarti separuh gitu ya. Nah, karena itu karena dia tidak mencerminkan perbandingan stratum terhadap populasi, maka dianggap sebagai disproportionate. Gitu ya. Seperti itu. Jadi Anda akhirnya apa? Rasio jumlah sampel di dalam setiap stratum tidak mencerminkan rasio stratum terhadap populasi. Gitu ya. Semoga jelas ya. Jadi kalau Anda memperhatikan di sini, berapa sih jumlah stratum dan populasi, Anda menghitung itu berdasarkan itu, maka otomatis jumlah sampelnya juga akan sejumlah rasio ini itu Anda menggunakan proportionate. Kalau Anda menggunakan rasio yang sama, gitu ya, peduli berapa jumlah penduduk di dalam jumlah populasi di dalam setiap stratumnya, maka berarti Anda menggunakan disproportionate. Kalau yang area atau cluster sampling gimana? Gampang. Anda punya 3 stratum, Anda punya 3 klaster gitu ya. Lalu tinggal Anda pilih aja. Saya mau klaster 1. Klaster 1 ini mewakili keseluruhan. That's it. Gitu ya, hanya itu. Jadi Anda pilih satu klaster sebagai pilot project. Anda pilih satu klaster atau 2 klaster mewakili keseluruhan populasi, hanya itu. Gitu ya. Jadi itu namanya area atau cluster sampling. Contohnya begini, Anda mau mensurvei penduduk Jawa Timur, tapi Anda mau survei hanya orang Surabaya saja yang gampang gitu ya, maka otomatis itu dianggap sebagai area atau cluster sampling, mewakili keseluruhan di Jawa Timur. Itu yang probability sampling, tanpa judgment. Gitu ya. Nah, kalau pakai judgment berarti apa? Berarti orang per orang itu menimbulkan pertimbangan pribadi, subjektivitas. Kalau kita gampang aja begini, kuota gitu ya, atau yang paling sering digunakan adalah kuota. Kuota itu artinya apa? Anda berhenti menunjuk orang untuk jadi sampel ketika kuota terpenuhi. Katakanlah tadi Anda membutuhkan 100 orang dari 1.000, betul ya? Oke, Anda lihat aja orang itu kira-kira cocok nggak? Lalu Anda kasih kuesioner. Kira cocok apa nggak kuesioner? Sampai nanti ketemu 100 orang. Udah selesai gitu ya. Nah, proses sampling itu berarti Anda punya tujuan tertentu. Misalnya, saya mau sampel orang mahasiswa gitu ya, mahasiswa informatika. Maka ketika Anda cari, Anda sudah ini mahasiswa informatika bukan ya, mahasiswa informatika bukan ya, lalu kemudian Anda kasih gitu ya. Itu berarti sampling pribadi. Misalnya kira-kira menurut Anda adalah orang yang suka suka misalnya main game online gitu ya. Anda suka main game online atau tidak? Game apa yang Anda pakai? Lalu Anda bisa memilah-milah. Oh, ini bukan orang suka game online, ini orang suka game online. Anda kasih atau tidak? Sekali lagi itu berarti ada purpose, tapi based on your judgment ya, tidak berdasarkan grade tertentu. Snowball itu cara lain. Snowball itu berarti Anda punya beberapa orang sebagai pendahulu gitu ya. Lalu ketika Anda kasih survei, Anda tanya, siapa yang sebaiknya setelah ini kita kasih survei lagi tanya pada orang itu. Jadi kayak bola salju yang menggulung gitu ya. Tambah besar gitu ya. Satu kasih nama 2 orang, nanti 2 orang jadi 3, 3 jadi 5, 5 jadi 10 misalnya seperti itu gitu ya. Terus seperti itu. Tapi barisan orang berikutnya itu didapatkan dari orang sebelumnya. Seperti itu ya. Itu jadi adalah snowball gitu ya.
Accidental itu berarti ya acak aja sudah. Pokoknya ketemu aja, yang gampang ketemu, gitu ya. Sistematis biasanya Anda punya kriteria, gitu ya, punya kriteria tertentu, tapi kriteria itu Anda tentukan secara subjektif. Ya, jadi kriterianya Anda tentukan secara subjektif. Itu yang Anda lakukan untuk sistematis. Jadi sekali lagi membutuhkan pertimbangan pribadi, siapa yang masuk atau tidak. Setiap orang kalau ada punya tim 5 orang, lima-limanya bisa punya pendapat sedikit berbeda-beda. Tapi terserah Anda kalau Anda ingin coba pokoknya angka tertentu, kuota. Kalau Anda ingin untuk tujuan tertentu, penggunaan tertentu, Anda bisa propulsif ya. Tadi misalnya orang yang mau cari suka game online gitu ya, Anda mau yang tambah menyebar bisa snowball, seterusnya ya. Ini contohnya. Oke. Nah, kemudian ini sekedar penjelasan saja ya, ada sampling unit, ada sampling frame. Sampling unit orang terkecil jadi manusia gitu ya, atau saya pernah membimbing mahasiswa yang skripsi di Kupang gitu ya, karena dia membuat aplikasi mobile, dia anak IF yang bagian full stack ya, memberikan aplikasi mobile untuk membantu pemilu di sana ya, untuk membantu pemilu. Jadi dia melakukan proses sampling di sana, lalu yang dicari adalah per keluarga. Berkeluarga itu seperti apa? Jadi bukan dihitung jumlah orang berkeluarga, tapi satu keluarga satu suami, gitu ya, buat aplikasi mobile. Jadi sampling ini adalah per keluarga, apakah per orang, gitu ya, atau per kota, apakah per negara, seperti itu. Silakan. Sampling frame adalah tentunya seluruh unit yang bisa yang mungkin kita ambil gitu ya. Jadi Anda bikin daftar. Oke, kalau begitu saya tadi ya, di sini misalnya Anda sudah tentukan sampling ya. Jadi dari 1.000 orang Anda pilih acak gitu ya. Jadi ada daftar 1.000, nanti muncul angka 100 orang gitu ya. Angkanya muncul. Itu berarti adalah sampling frame. Daftar nama orang atau nomor orang itu sampling frame. Sampling scheme adalah cara kita mengumpulkan. Lalu jadi sampling scheme itu adalah yang ini tadi ya. Itu sampling scheme. Lalu kemudian sampling sendiri adalah proses wawancara, proses interview sesuai dengan data sampling yang tadi kita bikin gitu ya. Itu adalah proses sampling yang ada. Oke, ini sekedar pemberian icon-icon dari teknik sampling yang ada tadi. Oke, lalu berikutnya apa? Setelah kita menentukan data yang ada, tadi apa kita melakukan proses interview, wawancara, atau kita mengambil dari pihak ketiga, atau kita beli, ataukah kita ambil dari internet ya, segala macam. Lalu kita mau tentukan atribut mana yang mau kita pakai. Nah, pemilihan atribut ini tidak kita bahaskan. Ya, pemilihan atribut ini butuh banyak pembicaraan yang nanti akan kita bahas di minggu berikutnya. Tapi perhatikan, dari satu tabel, tidak perlu semua atribut, semua kolom itu kita pakai. Saya ulangi ya, prinsipnya begini. Di setiap tabel Anda harus lihat dulu apakah data tersebut bisa dipercaya atau tidak. Gitu ya. Bisa dipercaya atau tidak. Tolong Anda tentukan. Nah, dari tabel yang bisa dipercaya, mau Anda pakai, tadi apakah dia sesuai dengan kebutuhan, ataukah dia akurat atau tidak, dari data itu sendiri, atributnya, kolom-kolomnya harus Anda pilih mau dipakai atau tidak. Nah, jadi ada 2 level ya. Nanti kalau ditanya sama reviewer atau asesor ya, waktu Anda sertifikasi, Anda pakai kriteria apa aja? Ada 2 langkah Pak, gitu atau 2 langkah Bu. Pertama kita menentukan tabelnya harus sesuai dengan kriteria mutu tadi, dengan kualitas data tadi gitu ya, akurasi, kemudian representasi, accessibility, dan satu lagi nggak lupa ya. Dan relevansi gitu ya, seperti itu. Jadi itu Anda yang pertama. Setelah ketahuan tabelnya, tabel-tabel yang tidak butuh dipakai, yang salah kita buang. Tabel yang memang mau kita pakai, yang sudah betul, maka kita tentukan lagi tipe datanya apa. Ya, atribut data apa yang mau kita pakai, kolom-kolom mana kita pakai. Prosesnya nanti agak panjang, karena kita harus ada belajar exploratory data analysis dan beberapa tahapan lainnya, kita bahas minggu-minggu depan. Oke. Nah, setelah itu baru kita memasukkan ke dalam database kita. Mau pakai MIME, mau pakai Python, mau pakai MySQL, mau pakai yang lain-lain silahkan. Gitu ya. Pokoknya data sudah ada, kita simpan dalam database kita. Nah, ini yang kita nanti kemudian kita masuk ke dalam NAG. Silakan Anda buka row and column manipulation. Ini agak panjang ya, agak panjang. Saya berharap nanti jam 8 sudah selesai. Oke, tapi pembahasannya nggak lama kok ini ya. Ini gampang-gampang dipahami. Tapi yang saya masukkan di sini adalah node-node
yang sangat sering dipakai di dalam proses data analisis, gitu ya. Dalam proses data analisis ini yang sangat banyak dipakai. Jadi nanti kalau Anda bingung pakai apa, silakan refer lagi ke file ini ya, Drive ini ya, untuk Anda buka, lalu Anda bisa coba-coba di sini ya. Oke, sekarang kita masuk dalam column operation. Jadi column operation itu adalah segala operasi, manipulasi, penghapusan, perubahan isi data kolom gitu ya. Tapi kita menggunakan kolom karena nanti yang row nanti kita bahas yang di bawah. Yang row mungkin sebagian yang di bawah ya, ada row aggregator di sini. Tapi kita akan banyak bermain dengan kolom. Oke, di sini kita lihat dulu ada contoh ya, table creator di sini kita double klik dulu. Ini contoh buatan-buatan aja gitu ya. Jadi di sini ada dua kolom 1 dan kolom 2 namanya, tipe data integer. Ini isinya 1, 2, 3, 3, 4, 300, 200, 550, dan lain-lain gitu ya. Lalu di kolom 1 ada baris 9 dan baris 10 ini dia 0. Lalu kolom 2 kebanyakan baris 0 kecuali baris ketiga, 9 dan 10. Perhatikan, baris ketiga ini ada dua kolom terisi gitu ya. Baris 9 10 itu hanya kolom 2 yang terisi, sementara baris lainnya adalah kolom 1 yang terisi ya. Jadi perhatikan itu ya. Baris 9, baris 3, 9 dan 10 terutama. Oke, kalau sudah Anda bisa lihat berikutnya. Di sini kita missing value. Ini adalah langkah pertama yang biasanya pasti sering muncul ya. Karena apa? Karena seringkali data yang kita miliki itu nggak lengkap, sehingga ada beberapa data yang kosong. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Gampang gitu ya. Kita masukkan dalam node ini, kita hubungkan dengan sumber dari ke dalam missing value ini, lalu kita double klik. Oke. Nah, di sini ada dua tab yang sangat penting, yaitu default dan column setting. Default itu artinya segala aturan-aturan yang tidak ada di dalam kolom akan menggunakan default, gitu ya. Jadi karena itu maka defaultnya seringkali Anda harus tentukan. Biasanya sih do nothing, gitu ya. Biasanya do nothing. Nggak usah diubah apa-apa, gitu ya. Karena berarti apa? Hanya kolom-kolom yang kita deklarasikan di tab kolom setting ini yang diubah. Yang lainnya kalau ada null, silahkan abaikan. Itu maksudnya seperti itu, gitu ya. Tapi kalau Anda operasi standar adalah kalau null diisi dengan data tertentu, misalnya fixed value. Jadi Anda pasien kalau ada null, silakan isi dengan nol, misalnya seperti itu ya. Maka silakan Anda set di dalam tab default. Lalu dengan kolom setting, Anda bisa tentukan. Di sini ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Ada dua kolom sebelah kiri. Di kolom sebelah kiri bisa Anda bisa Anda pilih dulu lalu add. Nah, di sini ada pilih sama gitu ya. Mau do nothing, fixed value, linear interpolation. Linear interpolation itu berarti Anda membuat regresi ya, regresi linear, membuat rumus yang menghitung kira-kira perkembangan nilai seperti apa. Nanti kita lihat contohnya ya, seperti ini. Lalu kemudian kolom 2 misalnya kita juga pilih sekalian, di sini kita pilih katakanlah min gitu ya. Min. Jadi di kolom kedua itu yang 00 akan diisi min dari data yang ada. Sementara kalau yang kolom 1 akan linear interpolation. Kita klik OK, lalu kita start. Kita execute gitu ya. Nah, sekarang perhatikan. Di sini hasilnya adalah seperti ini. Perhatikan tadi, di mana eh, di kolom 1 yang tadi kosong adalah baris 9 dan 10, betul ya? 345, 456, betul ya? Bisa dia mendapat 345, 456. Kenapa? Karena di kolom 1 kan menggunakan linear interpolation. Dia akan melihat ini ada 1, 2, 3 ke 2, 3, 4. Selisihnya berapa? 111, betul ya? Maka otomatis yang kosong berikutnya itu juga akan bertambah 111. Lalu kolom berikutnya bertambah 111 juga. Kolom berikutnya bertambah 111 juga. Jadi dia melihat ya, kira-kira progresif interval berapa yang natural untuk menghubungkan antara baris ke-8 dengan baris ke-11 gitu ya, supaya dia bisa masuk gitu ya, supaya bisa masuk. Dan di sini yang kolom 2 tadi menggunakan min ya, rata-rata ya. Berarti tadi kalau kita lihat di data aslinya, kan ada 456, 345, dan 456. Itu di rata-rata aja, hasilnya adalah 419. Maka 419 diisikan. Gitu ya. Itu teman-teman. Berapa yang dipakai? Berapa yang dipakai? Ini tidak ada aturan khusus ya. Ada beberapa kasus kita akan menggunakan min gitu ya. Ada beberapa kasus kita mengisikan dengan angka 0, ada beberapa kasus kita kasih dengan median atau yang lain-lainnya gitu ya. Bergantung situasinya. Kenapa? Karena setiap kebutuhan beda-beda. Contohnya ketika saya membimbing mahasiswa, waktu itu dia membuat skripsi untuk review anime ya.
Jadi ada sebuah dataset yang bisa di-download gratis dari internet, dia menggunakan API, lalu kemudian bisa di-download ya, lalu kemudian dia gunakan, saya lupa waktu itu dia pakai K-means rasanya, pakai clustering gitu ya. K-means pakai clustering. Nah, kemudian ada data yang isinya 000, lalu kemudian saya tanya, 0 ini harus diisi loh. Kalau enggak, nanti nggak mungkin di cluster gitu ya. Karena kalau cluster 0 itu nggak jelas seperti apa. Nah, tapi dia masalahnya adalah terlalu banyak datanya 0. Nah, sekarang kamu mau isi berapa? Itu pertanyaannya. Nah, pertanyaan sama nanti saya akan sampaikan kepada Anda semua gitu ya. Kalau kasus seperti itu Anda isi berapa? Kalau misinya salah, nanti hasilnya bisa ikut salah gitu ya. Nah, makanya dari situ di sini tidak ada aturan khusus yang harus linear interpolation, harus pakai min, harus pakai median, enggak ya, tergantung situasi. Tapi pada dasarnya yang kita pilih ya, kita pilih dan sudah kita jalankan. Nah, setelah selesai, berarti Anda lihat di sini, kita lihat datanya lengkap semua. Oke, sekarang kita masuk ke node-node berikutnya. Di sini ada math formula. Kita akan membuat kolom baru atau mereplace kolom yang sudah ada ya, dengan isi kolom-kolom yang ada. Ya, kita double klik di sini. Namanya saja math formula, berarti kita akan membuat rumus matematika. Ini banyak ya. Ada apa namanya? Ada minimum, ada maksimum, ada log, ada eksponensial, ada akar, ada pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, ada apa sin cos tangen segala macam, ada argmin, argmax. Biasanya kalau Anda misalnya untuk keperluan apa machine learning ya, benar argmin, argmax ya. Kemudian dari average ada median segala macam. Ini adalah untuk conditional ya. Kalau memang dia ya ini ya, kalau dia lebih sama dengan dia lebih sama dengan Anda bisa pilih. Di sini ambil contoh gitu ya, karena ada kolom 1, kolom 2. Di sini rumusnya yang saya pakai adalah sinus dari kolom 1 ditambah pembulatan ke atas dari kolom 2. Hanya itu ya. Lalu kemudian, ini ngarang aja ya, nggak usah ditanyakan, Pak, kok rumusnya kayak gini? Ya, ini sekedar dicoba aja deh ya, supaya kelihatan banyak banyak fungsi dipakai. Lalu kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam kolom baru namanya math result. Atau kalau Anda mau replace kolom yang sudah ada, silakan dipilih gitu ya. Nah, maka di sini append kolom math result. Kita klik OK. Kalau sudah kita tinggal jalan. Nah, Anda lihat di sini ada kolom baru ya. Ini sangat sering kita gunakan, betul ya? Karena kadang-kadang kalau kita ingin menghitung gitu ya dari katakanlah begini, Anda punya data populasi, lalu ada rata-rata, lalu Anda ingin bikin pembobotan gitu ya. Kira-kira gajinya kalau dibandingkan dinormalisasi berdasarkan jumlah populasinya itu bagaimana? Gitu ya. Maka berarti Anda membutuhkan kolom baru, lalu Anda bisa lakukan proses perkalian pembagian untuk mengetahui bobotnya, seperti itu ya. Mengetahui gaji berdasarkan bobot populasinya, seperti itu. Oke, itulah contoh ya. Lalu yang kedua, kolom aggregator. Saya berikan dua contoh sini. Ada dua contoh kolom aggregator, tapi saya kasih dua komentar berbeda, gitu ya. Kita bahas dulu yang ini dulu, yang bawah dulu yang gampang, gitu ya. Lalu double klik. Di sini prinsipnya ini sama ya. Jadi di bagian kiri ada banyak fungsi concat, correlation, count, convariance, first, ada geometric mean, ada kurtosis, kita akan bahas kurtosis minggu depan, ada last, list, dan segala macam gitu ya. Jadi di sini pada dasarnya Anda menggunakan fungsi-fungsi yang di sebelah kiri untuk menghitung gitu ya. Tapi menghitungnya apa? Bisa lebih dari satu tabel, dari satu kolom gitu ya. Nah, sekarang dari di sini, ini ada perbandingan. Di sini kita pilih concat, artinya kita mau mengconcat dua kolom. Kolomnya mana? Silahkan Anda lihat. Di sini ada, ini ada kolom, ada option ya. Di sini Anda pilih dulu concat, lalu kemudian Anda pilih yang kolom. Kolomnya kita masukkan dua-duanya. Ya ini karena kita contoh aja ya. Kalau Anda mau cuma satu aja boleh ya. Cuma satu aja boleh. Karena ada beberapa fungsi yang mungkin cocok untuk satu aja gitu ya. Dan misalnya mau menghitung apa namanya dari maksimum gitu ya. Silakan. Nah, di sini kita mau concat dari dua kolom. Biasanya kadang-kadang seperti itu ya. Kalau memang Anda misalnya katakanlah mau ambil data dari database dari MySQL, ada nama kalau nama depan nama belakang ya, lalu Anda mau combine jadi satu kolom baru nama depan nama belakang, boleh ya. Jadi di sini kebetulan saja ini kolom satu, kolom kedua adalah integer dan double ya, tapi sekali lagi ini kolom bisa berbagai macam tipe, bisa juga tanggal, bisa string, bisa macam-macam. Kalau Anda mau combine silakan. Di sini convert dari dua buah bilangan numerik ya. Karena oke, kalau kita jalankan. Anda lihat di sini, dia berubah menjadi string ya. Jadi kan yang singkat gabungan dari 123 419,0. Kenapa? Karena dia double ya. Jadi 123 di concat dengan 419,0. Jadi menghasilkan string yang seperti ini. Ini contoh ya.
Ini sangat sering digunakan untuk proses merging dua kolom. Jadi kalau Anda butuh seperti itu, pakai kolom agregator, pakai concat. Sederhana ya. Di sini sekarang kita akan melakukan fungsi matematika sedikit ya di kolom agregator. Nah, di sini sama kita gunakan kolom 1, 2, lalu kemudian di bagian option kita pilih yang maksimumnya aja, gitu ya. Pilih maksimumnya. Lalu kita execute, nah ini hasilnya. Jadi dari kolom 1, 2 dipilih. Mana yang lebih besar dari baris 1, 1, 2, 3, 4, 9, hasilnya 41. Apa namanya? 419 gitu ya. 567 dan 409 hasilnya 567. Ya, yang paling bawah ini. Jadi Anda lihat ini contoh aja kalau Anda mau membandingkan dua kolom ya. Namanya kolom agregator berarti beberapa kolom digabungkan. Oke. Nah, tapi penggabungan kolom ternyata ada juga mode yang lain namanya kolom merger. Nah, ternyata kolom merger ini agak unik gitu ya. Contohnya seperti apa? Mari kita lihat dulu data aslinya. Ya, di sini data asli di baris ketiga, row 3 ini itu dua kolom sudah terisi 200 dan 456. Tapi di kolom lainnya itu cuma salah satu aja terisi. Jadi kolom 1 0 sampai 2 itu dia kolom 1 terisi gitu ya. Tapi kalau yang kolom baris 9 sampai 10 ada kolom 2 yang terisi. Oke, seperti itu. Sekarang perhatikan di dalam kolom merger kalau kita double klik modelnya ada seperti ini. Nah, di sini sudah tentukan ya kolom 1 dan kolom 2 ya. Di sini ada cuma memang dua pilihan aja ya, dua kolom aja. Lalu kemudian dua kolom itu mau di-merge, digabung jadi satu. Nah, berarti apa? Kalau dua kolom digabung jadi satu, kan masing-masing kolom ada isinya ini. Proses penggabungannya bagaimana? Mari kita lihat opsi di bawah. Replace primary and delete secondary. Jadi primary-nya kolom 1 ya, secondary-nya kolom 2. Contohnya di sini ya. Maka berarti apa? Kalau kolom 2 terisi, silakan apa namanya? Silakan hapus primary, lalu kolom 2-nya dihapus. Kalau replace primary saja yang ini, maka berarti menghapus di primary, tapi kolom keduanya tidak dihapus ya, yang secondary tidak dihapus. Kalau replace secondary berarti yang dari primary dimasukkan dalam secondary, primary-nya tidak dihapus. Atau Anda masukkan di dalam kolom yang baru ya, jadi kombinasi dari kolom 1, kolom 2 digabung dalam kolom yang baru. Sekarang kita pilih aja yang pertama, supaya lebih kelihatan ya. Lalu kita jalankan. Hasilnya seperti apa? Satu kolom ya. Kalau merger itu biasanya satu kolom di sini. Tapi perhatikan tadi, di kolom ketiga, saya klik dulu yang tabel kreator. Di baris ketiga, ya di baris ketiga ini, Anda lihat ada 456 dan 200. Apa yang terjadi di kolom merger? Kolom ketiga ternyata tetap 200 ya. Berarti apa? Ketika kita tadi bilang bahwa kolom 2 mereplace kolom 1, lalu kolom 2 dihapus, itu hanya berlaku kalau kolom 1 itu apa namanya kosong, betul ya? Kolom 1 kosong. Contohnya apa? Di sini lihat baris ke-9 dan 10 ya. Baris 9 dan 10. Mari kita lihat di sini. Baris 9 dan 10 ada 345, 456, betul ya? Di sini muncul. Kenapa? Karena di tabel kreator baris 9 dan 10 kebetulan dia 0, maka diisi. Jadi ini kalau Anda mau menggabungkan dua kolom yang kebetulan kolom satu ada isinya, kolom yang lain kok nol gitu ya, kolom yang satu nol, kolom yang lain ada isinya. Ini gimana cara gabung? Gampang gitu ya. Anda gabungan pakai kolom merger. Itu fungsinya. Gampang ya. Nah, oke. Oh, saya lupa ini ada expression ya. Expression itu apa? Expression itu biasa bikin rumus ya. Anda bisa rumus tadi pakai math formula, tapi kadang-kadang kurang kompleks gitu ya. Di sini coba kita lihat expression. Sudah kasih contoh di sini. Di sini ternyata ada if, ya saya copy aja mungkin kurang besar. Saya kasih if di sini. If kalau kolom satunya lebih dari 300, maka kolom 2-nya dipangkatkan, betul ya. Kalau 300 atau kurang, karena kan if-nya lebih besar ya. Kalau 300 kurang, maka kolom 2 biarkan aja. Jadi kalau kolom satunya dia lebih dari 300, kolom 2 dipangkatkan, tapi kalau tidak kolom 2 biarkan aja. Itu rumusnya ya. Kenapa begini ya? Ini contoh aja saya ngarang-ngarang kemarin ngapain gitu ya. Anda bisa ngarang juga kok. Penanya apa? Ini proses penulisan ini, rumus ini bisa menggunakan AI. Ya, bisa menggunakan AI. Ini mirip seperti Postman. Kalau Anda pernah pakai Postman, lalu Anda membuat rule di sana gitu ya. Kalau memang Anda ingin menguji apakah hasil dari API Postman itu benar atau tidak, maka Anda bisa menggunakan API untuk membuat rumusnya, gitu ya. Sama di sini. Mari kita ask AI, gitu ya. Nah, di sini kalau Anda belum pernah login ya di Kenan Hub, maka Anda perlu login dulu. Karena tadi sudah login, saya tinggal accept, gitu ya. Lalu tinggal tanya aja di sini. Tanya apa enaknya ya? Multiply column 1 if column 2 is greater
dan 100 misalnya seperti itu gitu ya. Lalu kita klik. Nah, ini apa namanya? Ini hasilnya ya. Kolom 2 lebih besar dari 100, maka kolom 1 dikalikan eh ya, dikalikan dengan kolom 2 gitu ya. Lalu saya taruh kolom 1. Anda bisa insert ya untuk mereplace atau Anda copy saja. Nanti Anda bisa tambahkan di bagian bawahnya. Ya, jadi di sini Anda bisa add expression untuk rumus kedua ya, Anda bisa isi di sini. Hasilnya nanti, hasil ini kan hasilnya adalah if apa namanya, if kolom 1 lebih besar dari 300, maka kolom 2 dipangkatkan, kalau nggak biar kolom nanti bisa di-append di kolom baru ya. Jadi ini kita tekan OK aja, lalu kemudian kita jalankan. Hasilnya adalah seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau kolom 1 lebih dari 300, maka kolom 2 dipangkatkan, betul ya. Maka ini enggak, ini iya. Oh, ini enggak ya. Ini enggak, ini iya, betul ya. Maka otomatis 419 dipangkat jadi 17561. Ini contoh. Gitu. Jadi Anda bisa memanipulasi isi sebuah kolom, bisa replace kolom yang sama atau kolom tertentu, bisa masukkan kolom yang baru. Biasanya kadang-kadang kita menambahkan kolom yang baru, tujuannya apa? Tujuannya agar kolom yang lama kalau memang dibutuhkan tidak hilang isinya gitu ya, karena terhapus dengan isi yang baru. Lalu di kolom merger, nah sekarang gini, penggabungan kolom. Tadi penggabungan kolom ada kolom agregator, betul ya. Ini dua kolom isinya digabungkan jadi satu, tapi kalau merger itu kalau salah satunya nol digabungkan jadi satu, sekarang ada concatenate ya. Nah ini, di sini merge multiple table based on their column. Mari kita coba gitu ya. Ternyata penggabungan kolom ini macam-macam gitu ya, banyak banget gitu ya. Oke, sorry. Di sini membutuhkan jadi gini. Kalau kolom merger dan kolom agregator ini hanya menggabungkan kolom-kolom dari satu tabel. Oke, kolom merger, kolom agregator menggabungkan kolom-kolom dari satu tabel. Tapi concat menggabungkan kolom dari dua tabel. Misalnya apa? Mirip kayak join, betul ya? Jadi kalau Anda ingin menggabungkan, Anda punya dua tabel, contohnya misalnya Anda punya tabel nasabah sebuah bank. Tabel nasabah bank itu menggunakan fragmented yang vertikal, gitu ya. Contoh vertikal itu apa? Misalnya saja ada tabel nasabah bank di Surabaya, misalnya gitu ya, katakanlah bank ABC di Surabaya. Karena datanya sangat banyak, maka setiap cabang itu tidak harus memiliki kolom yang sama. Jadi katakanlah saya mungkin kita buka aja seperti ini ya, Excel ya, supaya mungkin Anda lebih tahu membayangkan apa yang saya maksudkan. Ini kenapa dia sangat-sangat umum gitu ya. Jadi misalnya ini adalah nama gitu ya, lalu kemudian di sini nomor HP gitu ya, HP, lalu saldo, lalu kemudian usia gitu ya. Nah kemudian karena namanya adalah Albert gitu ya, Albert, ini Bob, Charles gitu ya, kemudian ini David, kemudian Edward gitu ya, seperti itu ya, ABCDE ya. Jadi HP-nya nomor sekian seperti itu. Ini saldonya, ini contoh aja ya. Nah, sekarang kemudian dari contoh ini, lalu kita bikin apa namanya vertical fragmentation gitu ya. Kalau apa namanya, Anda terutama yang mungkin SIP data science itu perlu paham ini bahwa kadang-kadang data tabel itu nggak lengkap ya. Tabel itu sengaja dipecah-pecah dengan berbagai macam alasan. Alasannya kadang-kadang untuk supaya bisa cepat diakses ya. Jadi intinya begini, di ini kita copy ya. Kita copy, ini data aslinya ya. Skema aslinya kalau Anda punya RD bentuknya seperti ini, ada sebuah tabel nasabah dengan 4 atribut. Tapi di cabang pertama, atau dari nama itu hanya berisi HP aja atau apa HP usia. Jadi ini adalah tabel ini hanya berisi informasi demografi orang itu, gitu ya, HP-nya berapa, usia berapa. Tetapi tabel yang lain misalnya dia berisi yang saldo, jadi HP sama usia dihapus, tuh ya. Seperti ini. Berarti namanya sama, Albert, Bob, Charles, David, Edward, tapi dia memiliki kolom-kolom yang berbeda. Oke. Nah, berarti apa? Jika Anda melakukan proses analisis, ini banyak terjadi ya, ini sangat sering terjadi ya, ketika Anda mengumpulkan data dari beberapa cabang, ternyata mereka tidak persis sama. Identitas row ID-nya sama, tetapi kolom-kolomnya berbeda. Saya ulangi, itu seringkali dilakukan ya, sangat sering dilakukan. Dan kemudian Anda perlu gabung. Bagaimana caranya? Nah, karena dia berasal dari dua tabel berbeda, Anda menggunakan concat. Gitu ya, kita lihat dulu tabel yang pertama tadi berisi kolom 1 dan kolom 2 ya. Perhatikan nama kolomnya kolom 1 dan kolom 2.
Lalu di sini table creator di sini nama kolomnya adalah coba dan kolom 2. Ya, perhatikan. Jadi nama kolomnya berbeda ya. Ada coba dan kolom 2. Kalau yang ini adalah nama kolomnya adalah kolom 1 dan kolom 2. Kenapa? Karena sangat penting untuk kita mengkoncat. Oke, sekali lagi. Kenapa? Karena tadi contoh di sini ya, ada kolom yang sama, ada kolom yang berbeda. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke di concat ini kita double klik. Oh, sorry. Ini apa namanya? Kita jalankan dulu ya. Oke, double klik. Oke, nah sekarang mari kita lihat. Di sini ada union dan intersection gitu ya. Jadi union itu berarti dua data dari dua tabel tadi akan ditambahkan, bukan hanya yang data mirip ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada apa namanya? Ada kolom 2 isinya 444, 556, 66. Kemudian di sini ada kolom 2 ada 456, 345, 456 ya. Dia tidak akan bisa mencari data yang sama gitu ya. Tapi ditambahkan aja, dan kemudian karena dua kolom dijadikan satu, maka row ID, Anda perhatikan di sini ada row ID ya, row ID dari row 0, 1, 2, 3 akan di-generate yang baru, karena kita nggak butuh row ID yang lama, gitu ya, bikin aja yang baru. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik OK, lalu kemudian kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Tuh ya. Maka apa namanya, ini dari yang di sini dari tabel ini tadi dari tabel 1 ya, ini dari tabel 1, yang ini dari tabel kedua. Yang kolom 2 akan gabung jadi satu. Kenapa? Karena ini nama kolomnya sama ya. Kolom 2 akan gabung jadi satu. Tapi kolom coba dan kolom-kolom 1 itu akan apa namanya, akan dipasang di kanan kirinya ya. Pasang kanan kirinya, tapi nolnya tetap akan nol ya. Jadi karena dia apa dicoba itu tadi ada sini ada beberapa, maka otomatis yang kolom 1 akan jadi nol seperti itu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh aja gitu ya, contoh dari concatenate. Oke. Nah, kolom filter itu berarti seperti tadi saya kasih contoh ya. Dia hanya memfilter beberapa kolom aja. Ini sangat sering digunakan juga. Kadang-kadang setelah kita kumpulkan datanya, ada kolom-kolom yang mau kita buang, maka kita buang pakai filter. Di sini contohnya adalah kita mau buang yang coba, gitu ya. Kita mau buang yang coba. Nah, di sini kita jalankan, lalu kemudian tinggal coba aja ya. Padahal data aslinya ada kolom 2. Oke. Oke, sini ada pertanyaan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, kita akan masuk ke bagian yang sangat penting. Tolong dipelajari, tolong dipahami gitu ya. Sekarang kita akan mentransform kategori. Jadi kategori berarti kolom-kolom yang berisi data diskrit gitu ya. Pada minggu depan kita akan bahas tipe-tipe data. Ya, ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Ada 4 jenis data ya. Nominal, ordinal, interval, ratio gitu ya. Nah, kita akan bahas minggu depan. Tapi namanya begini. Data-data ordinal, nominal, rasio, interval tadi bisa kita kelompokkan jadi dua kelompok besar, yaitu data apa? Data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif itu di dalamnya ada nominal dan ordinal. Berupa kategori, gitu ya. Nah, kita coba di sini. Ini contohnya ada 6 data ya, 6 baris ya. Ada 2 kolom, sex dan job, gitu ya. Ada male data analyst, female programmer, female IT support, male programmer, dan seterusnya, gitu ya. Ini contohnya random aja. Oke, nah sekarang kita mau ubah. Karena ini dia berupa kategori, realitanya apa? Realitanya, proses modeling kita itu kadang-kadang nggak bisa mengolah data kategorikal, gitu ya. Data nominal ordinal itu susah. Harus kita ubah menjadi data nominal ordinal juga, tapi yang sifatnya adalah angka, integer, gitu ya. Maka kita menggunakan kategori to number di sini, kita jalankan aja. Nah, ini sudah saya jalankan ya, Anda lihat ya. Ini male data analis, female programmer, male IT support, male programmer. Anda lihat di sini. Ini cuma ada dua apa namanya, dua kemungkinan angka ya, kemungkinan isi yaitu male dan female. Sementara job ada 3. Data analis, programmer, IT support. Dan Anda perhatikan di sini seksnya berubah menjadi yang angka 011000101 ya. Karena cuma 2 opsi maka dia menjadi 0 dan 1. Tapi yang job Anda lihat 012 101. Berarti apa? Karena dia ada 3 alternatif. Gampang ya. Jadi kalau Anda ngubah, Anda nggak usah pakai Python gitu ya.
Anda nggak usah pakai math formula, apalagi Anda mau pakai expression, bisa sih kalau memang mau seperti itu, silakan. If sex sama dengan male, maka kemudian Anda bikin kolom baru, kemudian isinya adalah 0, gitu ya. Apa namanya, otherwise, 1, gitu ya, seperti itu. Jadi Anda bisa bikin. Maka bisa boleh expression, tapi pakai pakai kategori number itu jauh lebih otomatis gitu ya. Nah sekarang yang sangat penting, one to many. Ini istilahnya adalah one to many, tapi di dalam dunia machine learning, data analysis, kita beri nama one hot encoding. Nanti akan sangat sering melihat istilah ini, one hot encoding. Apa ini maksudnya begini? Coba kita jalan aja ya. Karena ini sudah dijalankan. Coba perhatikan. Data asli adalah ada 2 kolom ya, sex dan job. Sex sendiri punya 2 opsi, male dan female. Job punya 3 opsi, yaitu IT support, data analyst, dan programmer. Sekarang mari kita lihat isinya one to many. Di sini kolom sex tadi itu berubah menjadi male dan female, di mana male menjadi 1, lalu 001010, jadi ini seperti boolean ya, true and false. Lalu ada kolom female, itu dia berisi 1 kalau tadi aslinya adalah female ya. Jadi row 1 kan dia adalah female ya. Row 1 adalah female. Maka kemudian di sini di row 1 yang male jadi 0, female menjadi 1. Ini tujuannya apa? Kalau Anda lihat model seperti ini, proses pengubahan dari data string menjadi jadi kategorikal yang string menjadi kategorikal yang integer, ini ada angka 2. Kalau memang nanti jobnya itu ada 100 job, maka kan ada angka yang isinya adalah 100, misalnya seperti itu ya, atau 0 sampai 99. 99. Berarti apa? 99 itu jauh lebih besar dari 1. Dan nanti kalau kita tidak hati-hati, kita akan mengintroduce data bias di situ. Jadi ada sebuah bias. Kenapa? Berarti ada job tertentu yang karena diberi kode 99, sampai jauh lebih penting. Kalau kita nggak hati-hati ya, lebih penting daripada yang job yang diberi kode 1 tadi. Nah, karena itu maka di sini kita menggunakan one hot encoding untuk mencegah itu. Karena kita sekarang ada isinya cuma 0101. Tapi berarti apa kelemahannya? Kalau nanti satu kolom isinya ada 100 variasi, maka ada 100 kolom yang baru. Ya, nanti makanya beberapa minggu lagi kita akan pelajari bagaimana cara mereduksi kolom-kolom itu sebelum kita olah lebih lanjut. Jadi memang kamu seperti agak aneh ya. Yang tadinya sudah 1 kolom, kita perbesar menjadi 100 kolom, tapi karena 100 kolom kesulitan, kita perkecil lagi. Tentunya nggak 1 ya, tapi mungkin jadi 3, 5, 10, sesuai dengan analisis. Mau nggak mau seperti itu, gitu ya. Memang itulah, data analis itu agak-agak bingung-bingung sendiri gitu ya. Nah, oke, jadi kita lihat tadi si kolom job itu ada 3, maka Anda lihat ini kolom job data analis, programmer, dan IT support, masing-masing 0101. One hot encoding ini sangat penting karena sangat sering kita gunakan. Oke, sangat sering kita gunakan. Nah, lalu string manipulation in case converter, karena tabel aslinya tadi BBC string ya. Ini langsung kita jalan aja. String converter itu kalau kita lihat isinya hanya uppercase atau lowercase, gitu aja sih, gampang gitu ya. Uppercase, lowercase. Kalau uppercase maka itu jadi uppercase. Kalau lowercase jadi lowercase. That's it, sederhana gitu ya. Kita kadang-kadang nggak mau pakai case converter, kita maunya pakai string manipulation. Ya, tadi kita sudah bahas ya di dalam web scraper, kita menggunakan string manipulation ya, multi column. Kita juga menggunakan string manipulation yang multi column juga. Tujuannya apa? Tadi saya jelaskan ya. Di sini kita bisa capitalize juga, kita mau huruf besar, huruf kecil, boleh silakan. Kita mau bisa menghitung berapa substring di dalam sebuah string. Kita bisa mau mengambil hanya karakter-karakter pada posisi tertentu ya dari keseluruhan ya. Jadi misalnya Anda mau pakai substring ini ya untuk mendapatkan hanya substring yang di tengah-tengah dari posisi indeks keberapa sampai keberapa gitu ya, silahkan Anda ambil. Atau Anda mau jadi integer, jadi long, terserah. Gitu ya, itu tadi sudah kita gunakan ya. Jadi saya masukkan di sini supaya apa? Supaya Anda tahu kita bisa melakukan hal ini. Kalau nanti saya taruh cuma di web scraper, Anda mungkin lupa gitu ya bahwa kita bisa menggunakan ini. Sekali lagi, tujuan KNVF ini adalah membantu Anda melihat menurut apa yang sering kita gunakan. Ya. Yang lainnya juga data generator. Nah, di sini adalah data misalnya kita gunakan untuk contoh clustering gitu ya. Kita jalankan dulu. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom, universe 0 sampai universe 5 gitu ya. Sini 00 sampai 05, ini ada 5 kolom, ada cluster. Kenapa? Karena node ini membantu kita untuk membuat sampel data ya. Sampel data yang kita gunakan itu clustering. Kita double klik aja. Di sini cluster count-nya misalnya 3 gitu ya. Kita membuat 3 cluster, contohnya apa? Di sini ada cluster 0,
sampai klaster 2. Oke ya. Jadi ada 198 row yang dibagi menjadi 3 klaster. Gitu ya, sudah dibuatkan klasternya. Jadi 3 klaster, setiap row, setiap baris itu punya 6 universe, punya 6 kolom gitu ya. Makanya ada universe 00 sampai universe 05. Oke. Kemudian pattern count-nya adalah 200, standard deviation-nya itu berapa ya. Jadi kita Anda lihat berapa variasi dari min itu dia disperse-nya, jadi dia tersebarnya itu berapa angka 0,1, silakan aja contohnya frekuensinya 0 gitu ya. Ini random sheet, Anda bisa ubah kalau Anda kepingin mendapatkan random yang lain gitu ya. Itu aja gitu ya. Jadi data generator hanya seperti itu. Nah, terakhir gitu ya. Terakhir kita ada string manipulation, sama seperti ini toolnya ya, tapi ini multi column, ini adalah yang single column. Kenapa saya taruh di sini, walaupun Anda bisa menggunakan multi column juga, nggak apa-apa. Contoh bahwa Anda bisa yang single column. Sekarang kita punya dua tabel, gitu ya. Tabel pertama berisi NRP, nama, dan nilai. Betul ya? Jadi C14220099 itu Albert, A122300100 itu Bob, D112400200 itu Charles, dan nilai-nilainya, gitu ya. Ini kalau Anda lihat ini adalah NRP yang ada di Petra gitu ya. A122 itu A12 ada, D11 ada gitu ya. Untuk mengetahui NRP itu dari prodi mana, kita membutuhkan tabel yang kedua. Oke, tabel kedua ini kodenya ya. C14 itu informatika, A12 itu sastra dan HOA, D11 manajemen bisnis, F11 ilmu komunikasi, dan IKV. Seperti itu, ini contohnya. Lalu kemudian di sini ini ada string manipulation. Kita string manipulation itu apa? Coba kita lihat gitu ya. Coba kita lihat di sini. Oke, yang kita mau cari begini. Di sini di tabel ini kan NRP stringnya panjang, betul ya. Sekarang kita mau cari hanya kodenya aja, C14, A12, D11, dan seterusnya. Pakai penggunaan string manipulation. Karena kita cuma butuhnya cuma satu kolom, nggak perlu yang multi kolom ya. Jadi ini satu kolom aja, yaitu yang NRP. Sekali lagi kita pilih substring, lalu kemudian NRP-nya kita masukkan. Untuk memasukkan nggak usah ngetik ya, Anda tinggal tinggal double klik aja. Jadi siapkan aja posisinya di sini, lalu Anda double klik. Nah, nanti masuk NRP, ini dimulai dari karakter pertama sebanyak 3 karakter. Udah, gitu ya. Kalau sudah, silakan hasilnya masukkan dalam kolom yang baru kode NRP. Kita nggak mau mengubah NRP-nya. Maka kita oke di sini, kita execute. Hasilnya ada kolom kode NRP C14. Nah, ini ya, gampang ya. Kalau sudah kita melakukan value lookup, nah ini sering kita lakukan juga ya. Kalau kita mengimport beberapa tabel dari database, yang satu sifatnya data master, yang satu adalah data detail, mau kita combine sekarang. Di sini kita mau buat agar setiap nama ini, Albert, Bob, Charles itu punya keterangan prodi. Nah, menggunakan value lookup, karena lookup ya, berarti ada dua input ya. Satu adalah data detailnya, satu adalah data masternya. Data master itu yang bawah, gitu ya. Jangan terbalik ya. Kalau Anda hover, di sini panahnya ada dictionary table, Anda hover panahnya ada data table. Jadi jelas ya, yang dictionary, yang data master di bawah, data detail di atas. Anda hubungkan aja, lalu Anda double klik gitu ya. Di sini Anda pilih bahwa yang data table adalah kode NRP, yang ini foreign key ya, lalu primary key ada di sini. Gitu ya. Foreign key ada di sini, dan kemudian kalau memang ada beberapa yang sama, silakan pilih yang pertama atau kedua. Kalau tidak ada insert missing values, kemudian Anda pilih ya include yang mana. Jadi ini adalah kolom-kolom dari yang pertama yang nanti akan dilanjutkan sebagai hasil ya. Kita tetap mau pertahankan kode NRP dan prodi. Tekan OK, lalu kita execute, dan ini hasilnya. Muncul informatika syarat Tionghoa gitu ya. Jadi sudah lebih jelas ya. Nah, kemudian kita berkenalan dengan row agregator. Kalau di sini tadi ada kolom agregator, maka sekarang kita bertemu dengan row agregator. Ini ya. Nah, row agregator itu apa? Sama, menggabungkan beberapa baris ya. Kita double klik. Di sini yang kita gabungkan adalah beberapa baris sesuai prodinya. Ya, jadi kayak gerubah ya, beberapa baris sesuai prodi kita gabung sesuai prodi, lalu kemudian kolomnya adalah kolom nilai. Kolom nilai itu bisa di average. Jadi kolom nilai itu di average dibuat rata-rata. Oke ya, kita tekan OK, lalu kemudian kita execute, hasilnya seperti ini. Jadi muncul karena tadi digabungkan hanya berdasarkan prodinya, tentunya nama-nama hilang ya. Karena tidak akan mungkin muncul. Jadi di kafe itu nilai rata 66, ilmu komunikasi 82 dan seterusnya. Ini otomatis di solve. Hal yang sama menggunakan gerubah.
gitu ya. Grup by juga sama. Grup by ini berarti ada beberapa baris kita gabung jadi satu, kita grup by jadi satu, lalu kemudian kita mau tampilkan karena nilainya sama-sama rata-rata ya. Jadi di sini ada group, ada manual aggregation, kita grup berdasarkan prodinya sama ya. Lalu manual aggregation-nya kita pilih nilai, kita bikin min. Lalu kita tekan OK, lalu kita execute, hasilnya adalah sama persis. Nah, perbedaannya apa antara row agregator dan group by? Gampang gitu ya. Kalau Anda masuk di group by, Anda masuk bagian manual aggregation di sini, ini kalau klik muncul banyak alternatif gitu ya. Ada concrete, bisa correlation, bisa menghitung kurtosis, bisa median, mean, quantile, dan segala macam gitu ya. Macam-macam. Jadi Anda bisa pilih. Jadi hasilnya tidak hanya rata-rata. Tapi kalau yang row aggregator, nah, cuma beberapa alternatif saja ya. Cuma bisa frekuensi, jumlah, rata-rata, minimum, maksimum. Itu aja gitu ya. Seperti itu. Cuma kelebihannya apa? Ini ada bobot ya, ada bobot. Jadi bobot itu kalau ada kolom nilainya sebelum di average akan dikalikan dulu dengan bobotnya seperti itu gitu ya. Itu aja beda antara row agregator dengan group by. Oke, jadi itu adalah contoh-contoh beberapa node yang sangat sering dipakai gitu ya. Dan demikian maka ketika Anda di sini nanti ini akan saya masukkan ke dalam apa namanya ke dalam Google Drive juga ya, bisa Anda lihat. Tapi kayak di dulu ya, karena masih ada beberapa yang belum lengkap. Maka kita sudah selesai pertama data collection, kita sudah selesai data selection juga ya. Jadi apa namanya kalau bahasa Indonesia tadi apa? Bahasa Indonesianya adalah saya lebih suka dengan nama bahasa Inggrisnya ya. Oh ini tadi mengumpulkan data dan menentukan objek data. Kalau Anda nanti misalnya dinilai ya disertifikasi, para asesor kan menggunakan istilahnya menentukan objek data. Tadi ya pakai sampling kualitas tadi mana yang mau kita pilih ya, ingat ya. Lalu mengumpulkan data ya ini tadi. Mengumpulkan data berarti adalah proses menentukan KPI, lalu mendownload dari sumber data, bisa berupa CSV, bisa dari API, bisa dari database, bisa scraping. Lalu kemudian di sini ada eh, data selection yang saya tunjukkan di sini tadi. Ini adalah data selection ya. Jadi di sini kalau sudah ada attribut data yang perlu dimasukkan atau tidak, itu sama. Jadi di yang data selection ini sangat terkait dengan mengintegrasikan. Kenapa mengintegrasikan? Karena mengintegrasikan itu ada hubungannya dengan ini tadi ya, menggabungkan beberapa kolom, menggabungkan beberapa tabel ya pakai concat, menggabungkan beberapa tabel pakai value lookup, begitu ya, seperti itu. Nah itu ada contoh-contohnya yang sangat sering digunakan. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman terkait apa yang kita pelajari hari ini? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, eh, silakan dicoba ya. Baik slide, dua KNUF yang raw manipulation maupun web scraper sudah saya taruh di ini ya, di Google Drive ya. Anda kalau alamatnya lupa bisa dilihat di WA group kita. Kalau nggak salah petra.id/ads 2425 kalau nggak salah ya, saya lupa ya. Bisa lihat di WA group kita. Silakan di download, dicoba-coba. Recording ini akan saya berikan mungkin nanti malam atau besok pagi gitu ya, karena butuh waktu untuk memproses recordingnya. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada, nah silahkan Anda scan ya, karena Anda scan di sini. Kalau Anda kesulitan untuk scan, silakan tulis di chat message, nanti saya tambahkan secara manual. Kalau sudah selesai scan, maka kuliah kita sudah selesai, sampai ketemu lagi di depan.
Makasih, Pak.